Halo semuanya, selamat pagi, selamat bergabung. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Stianingsih, biasa disapa Eka. Saya yang akan memandu proses pelatihan pada hari ini ya, kakak-kakak semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang telah bergabung pada proses pelatihan pada hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan dulu ya. Pelatihan hari ini merupakan pelatihan rangkaian penutup ya dari tema GETSI. Sebelumnya kita telah membahas topik konteks dan perspektif GETSI dan inklusi sosial. Kemudian kita telah membongkar pandangan yang tidak inklusi. Terus kita juga telah membahas dampak pengabaian GETSI bagi OMS. Kemudian kita telah membahas implementasi GETSI dan praktik yang efektif ya untuk mengimplementasikan si GETSI itu. Dan yang terakhir pada hari ini kita akan membahas ya penguatan dan advokasi untuk kesetaraan dan inklusi sosial. Seperti itu kakak. Dan pada hari ini adalah yang pertama memfasilitasi kakak-kakak semua untuk mengembangkan kemampuan advokasi yang efektif untuk mendukung prinsip dari GETSI ini. Yang kedua adalah menyusun rencana aksi untuk memperkuat komitmen perubahan tata kelola organisasi yang menganut prinsip dan nilai daripada GETSI itu sendiri, seperti itu. Pada hari ini, pelatihannya akan diisi oleh Kakak Khotimun dari LBH Apik. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan CV daripada narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini ada Kakak Khotimun Sutanti. Beliau merupakan koordinator eksekutif dari LBH Apik. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Koalisi untuk Masyarakat Peduli Lansia atau Kumpul, dan beliau juga merupakan ketua divisi sosial dari pimpinan pusat Nasiatul Asia ya dari 2016 sampai saat ini. Beliau lulusan dari Universitas Nasional jurusan dari Fakultas Hukum jurusan pendidikan hukum ya. Kalau S2-nya beliau dari Universitas Indonesia, beliau dari eh, mengambil background hukum juga. Kemudian yang terakhir beliau mengambil pendidikan profesi advokasi di Peradi. Kemudian untuk work experience-nya beliau merupakan beliau pernah menjadi National Program Coordinator of Asosiasi LBH Apik Indonesia. Untuk pengalaman pekerjaannya, National Program Coordinator of Association LBH Apik Indonesia on Engagement Men and Women, Boys and Girls on Domestic Violence Prevention in Papua. Kemudian yang kedua, National Program Coordinator of Association LBH Apik Indonesia on Rule of Law and Citizen Right Project. Kemudian National Project Officer of Association LBH Apik Indonesia on Staging. Kakak Susanti, mohon maaf, dia pernah mendapatkan penghargaan of Australia Global Alumni Grand Scam ya, tahun 2022. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan langsung serahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materi pada hari ini. Kakak Khotimun Susanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman semua dari Penabulu Foundation dan Lingkar Madani. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mohon maaf ini mulainya agak terlambat. Tadi ada masalah teknis, saya masuk kantor nggak bisa-bisa karena kunci aksesnya ketinggalan ya. Dan di dalam masih sibuk. Nah, untuk sesi hari ini mungkin saya ingin kita overview dulu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya karena mungkin saya salah paham memahami sesi hari ini karena saya mengira kita akan membicarakan tentang GETSI dari awal. Jadi karena info terakhir dari narasumber sebelumnya bahwa teman-teman mendiskusikan soal gender ya sebelumnya, jadi saya masuk ke GETSI. Nah, rupanya GETSI ini sudah dibahas berkali-kali ya, dan saya yakin teman-teman juga sudah punya pengalaman di sana, maka dari itu nanti kita mungkin lebih banyak diskusi aja ya teman-teman ya, dari pengalaman teman-teman dan apa yang sudah dibahas sebelumnya oleh teman-teman gitu ya mungkin. Saya mohon maaf kalau misalnya PPT-nya agak kurang relevan karena saya menyiapkannya benar-benar dari tentang GETSI itu sendiri ya dan juga bagaimana menerapkannya gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang
itu cenderung agak mengulang dari yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Saya akan mencoba untuk ini dulu ya, apa namanya, sedikit mereview dulu mungkin apa yang sudah teman-teman bahas sebelumnya ya, tentang gender dan inklusi sosial. Eh, dari teman-teman, apakah ada yang mau menceritakan dulu apa yang sudah diperoleh di pertemuan sebelumnya mengenai GETSI? Ada yang mau sharing dulu mungkin? Salah satu atau salah dua? Boleh. Ini ada chat ya, di dalam chat itu ada siapa tuh? Gender adalah konstruksi Chat sosial. aja. Iya. Oh, chat aja katanya. Oh, Ya, oke. Oh, agak sakit kepala. Oke, moga lekas sehat ya. Oke, oke, berarti saya agak sedikit cepat aja ya. Nah, sebetulnya mungkin kemarin sudah dibahas ya, GETSI itu seringkali kepanjangannya beda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan itu Gender Disability and Social Inclusion gitu ya. Ada yang mengatakan Gender Equity, Diversity and Social Inclusion. Tapi sebetulnya konsepnya hampir sama, di mana social inclusion atau inklusi sosial itu dan gender itu ya adalah aspek yang harus kemudian menjadi perspektif ya dan tools analisis dalam kegiatan kita gitu ya, mulai dari apa namanya, mulai dari perencanaan bahkan sampai MIL gitu ya, monitoring evaluation and learning gitu. Dan apa itu sangat penting. Nah, ada juga yang hanya menyebutnya sebagai GESI, Gender and Social Inclusion, karena dianggap bahwa social inclusion itu sendiri sudah mencakup semuanya gitu ya. Mencakup penerimaan terhadap diversity, kemudian juga konsep equity yang ada di sana. Aku nggak akan terlalu berpanjang lebar ya soal ini karena aku ngelihat teman-teman tadi sudah ini semua ya. Untuk yang gender tadi sudah dari hasil assessment teman-teman untuk overview itu sudah menyebutkan ini ya bahwa gender itu adalah konstruksi sosial. Jadi ternyata itu beda dengan kodrat gitu ya. Nah, kemudian di sana ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya akibat konstruksi sosial tersebut yang konstruksinya itu karena tafsir agama. Jadi agamanya sendiri mungkin sebetulnya nilai dasarnya adalah setara, mungkin nilai dasarnya adalah positif, tapi bagaimana cara menafsirkannya itu berpengaruh terhadap bagaimana konstruksi masyarakat terhadap relasi gender gitu ya. Nah, kemudian budaya, ada politik juga. Contohnya yang politik apa misalnya? Konstruksi gender yang menyebabkan ketimpangan. Kalau dalam politik ada yang ini enggak mau memberikan contoh enggak kalau dalam politik atau kebijakan? Misalnya misalnya ini ya dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 34 misalnya mengenai pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Bahkan itu Indonesia satu-satunya negara yang mengatur tentang pembagian kerja pembagian peran suami istri itu di dalam undang-undang gitu. Di mana suami itu sebagai pencari nafkah dan istri untuk mengurus rumah tangga. Itu sendiri sudah bentuk ini ya, apa namanya? Konstruksi gender yang tidak adil gitu yang kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang, tapi itu dianggap sesuatu yang sangat sakral di Indonesia sehingga itu tidak bisa sulit sekali untuk dihapus gitu karena itu dianggap akan merusak sendi masyarakat gitu ya. Nah, itu memang agak sulitnya sampai sekarang masih ya di dalam undang-undang itu, dan menurut pengalaman kami di LBH Apik ini menjadi salah satu akar masih apa tingginya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya gitu ya. Nah, kemudian apa kebijakan juga bisa jadi kalau kebijakannya itu netral gender itu artinya dia seolah-olah aspek gender ini tidak diperhatikan gitu kan. Itu kemudian bisa jadi kebijakan itu timpang kepada salah satu kelompok. Misalnya apa namanya sama-sama tidak diberi cuti haid misalnya ya. Seolah-olah itu tidak diskriminatif, seolah-olah itu netral. Tapi sebetulnya itu tidak adil bagi perempuan karena perempuan mengalami fase di mana dia mengalami menstruasi gitu ya, dan ada saat-saat menstruasi itu tidak apa menyenangkan atau menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi perempuan. Nah, hal seperti itu perlu kemudian untuk dilihat ya. Ini juga bisa dari aspek kebijakan. Kemudian disosialisasikan melalui pendidikan gitu kan sejak dalam keluarga. Kemudian itu turun temurun dan juga dengan medium lainnya ya sekarang misalnya dengan apa namanya bisa media sosial dan lain sebagainya itu juga masih direkonstruksi oleh masyarakat. Jadi ini terus berjalan dari waktu ke waktu dan berdampak merugikan bagi salah satu pihak. Bisa dua-duanya merugikan, tapi salah satu pihak mengalami kerugian lebih lebih besar yaitu mayoritas adalah perempuan gitu ya.
Nah, kemarin mungkin juga sudah bahas ya subordinasi gitu ya, menomorduakan, kemudian double burden atau beban ganda ya yang mayoritas dialami oleh perempuan. Dia bekerja mengurus rumah tangga dari matahari belum terbit sampai mata suami terpejam gitu ya. Kemudian apa tapi juga dia melakukan pekerjaan publik gitu ya, dan ini menjadi double burden. Kemudian marginalisasi atau peminggiran itu bentuk-bentuknya bisa juga pemiskinan gitu ya terhadap perempuan karena dia tidak bisa mengakses pekerjaan yang setara atau upah yang setara misalnya karena dianggap pencari nafkah tambahan misalnya. Kemudian juga terjadinya kekerasan. Kemarin mungkin sudah dibahas ya, ada fisik, psikis, kemudian seksual dan juga ekonomi ya. Nah, psikis itu kan bisa bentuknya verbal, visual gitu ya, kemudian seksual, dan juga ada kekerasan ekonomi itu bentuknya penelantaran atau kalau dalam Undang-Undang PKDRT itu bahkan membatasi perempuan untuk tidak boleh tidak boleh bekerja ya. Seorang suami membatasi perempuan untuk tidak boleh bekerja itu masuk sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Gitu. Ini contohnya ya. Oke, saya percepat aja ya, teman-teman. Salah. Nah, ini ya, mungkin saya tidak perlu mengulang lagi ya teman-teman ya soal ini ya. Nah, eh, saya ingin kita kuis sebentar, tapi nggak perlu pakai Mentimeter atau yang lain, cukup teman-teman karena 4 orang menjawab saja di chat. Ini kuis dilema, setuju, tidak setuju, atau galau gitu ya. Saya langsung mau nanya ke pertanyaan nomor 2 aja. Kalau menurut teman-teman memberi cuti haid pada perempuan tapi laki-laki tidak adalah tindakan diskriminatif atau tidak? Setuju, tidak setuju, atau galau? Silahkan menjawab di chat. S, T, atau G? Tidak, atau bukan ya. Terus? Kakak Dina sudah menjawab tidak. Kemudian dilanjut Oke. dengan kakak-kakak yang lain, boleh? Oke. Terus ada tidak, tidak. Oke, mantap. Kemudian perempuan tidak berhak menolak keputusan suami termasuk soal KB atau tidak KB, setuju atau tidak setuju? Atau galau? Ya, oke. Tidak setuju semuanya ya. Saya ada pertanyaan yang tidak ada di dalam layar ini. Pertanyaannya adalah perempuan yang belum menikah boleh mengakses tes pap smear. Ada yang tahu tes pap smear? Itu tes untuk mengetahui apakah terjadi kanker serviks atau tidak dengan memasukkan suatu benda ke vagina. Menurut teman-teman setuju nggak bahwa perempuan yang belum menikah itu boleh untuk melakukan tes pap smear? Boleh untuk melakukan tes pap smear? Boleh nggak menurut teman-teman? Jawabannya ada yang belum? Untuk tes pap smear tadi, Kak Dina Rizka, ragu-ragu, Kak Rukmi, bawah lagi, siapa lagi yang belum? Kak Tamara udah, oh, ragu, Kak Rapika ragu juga, Galau. galau. Oke, mungkin satu isu ini boleh ada yang mau cerita dulu nggak? Kenapa ada keraguan? Yang boleh? Kalau susah chat boleh. Kalau enggak lewat, kalau bisa disampaikan akan lebih baik biar kita tidak mengantuk dan lebih bersemangat di pagi ini. Kira-kira mengapa? Ada yang setuju, ada yang ragu. Yang ragu kenapa? Atau yang setuju dulu deh, yang setuju dulu boleh. Ya, kalau kita bicara akses, ya saya setuju gitu. Itu kan Ya, akses untuk kesehatan ya. Mau bagaimanapun metodenya, tapi itu penting gitu untuk perempuan gitu. Jadi kalau kita bicara akses, saya setuju. oke. Terima kasih. Oke, yang ragu ada yang mau cerita kenapa merasa ragu untuk tes pap smear menggunakan itu ya, untuk perempuan yang belum menikah? Oke, saya akan menceritakan beberapa pandangan yang sering muncul ya ketika saya main game. Ini asiknya sebetulnya pertemuan tatap muka. Saya biasa ajak lari-lari ya soal isu ini. Sering kita mendengar ada mitos keperawanan ya. Jadi seolah-olah ketika selaput darah sobek itu dianggap bahwa perempuan itu sudah tidak suci lagi gitu, atau dianggap sebagai perempuan yang sudah tidak sempurna gitu. Ada mitos yang seperti itu yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah apa namanya, ketika nanti selaput darah sobek dia akan susah cari suami, kemudian tidak diterima gitu, dipertanyakan moralitasnya dan seterusnya itu. Nah, sedangkan selaput darah sobek itu bisa karena macam-macam kan ya. Naik sepeda jatuh bisa selaput darahnya sobek, kecelakaan bisa, atau olahraga yang berlebihan itu bahkan selaput darah juga bisa sobek gitu. Nah, apakah
persoalan selaput darah ini kemudian menjadi persoalan gitu ya ketika dia sobek gitu ya. Nah, itu selalu dihubungkan dengan hubungan seksual padahal belum tentu gitu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan korban kekerasan seksual ya, baik dia bentuknya perkosaan atau kekerasan seksual dengan tipu daya dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana dengan mereka? Apakah selaput darah mereka yang sobek itu merupakan persoalan moral gitu ya. Padahal ya moralnya adalah kejahatan si pelaku kekerasan seksual bukan si korban gitu kan. Nah, kemudian mitos-mitos ini kebawa gitu ya sampai ke isu kesehatan. Yang ketika perempuan yang belum menikah itu ingin mengecek kesehatannya, kemudian dia tidak bisa mengakses untuk tes pap smear, sedangkan mungkin dia sudah pernah berhubungan seksual. Entah karena apapun ya, karena dia korban atau karena situasi apapun sebelumnya. Jadi resiko dia terkena kanker serviks itu ada gitu karena sudah seksual aktif. Seksual aktif itu kan tidak selalu penetrasi ya bentuknya ya, tapi bisa berbagai macam ya penularannya gitu. Nah, itulah kemudian ketika perempuan itu ingin mengakses tes pap smear, kadang-kadang si dokter apa namanya ketika dia ingin akses Cashpro-nya ya kesehatan Cashpro-nya, dokternya pernah teman saya ya pengen mengecek gitu, dokternya bilang apa diminta persetujuan suami lah, teman saya belum punya suami gitu ya, dia sendiri sebetulnya belum seksual aktif tapi dia punya persoalan yang menurut dia masalah gitu dan dia sangat ketakutan kalau itu terkait dengan kanker serviks tapi dokternya tidak mau apa namanya memberikan akses itu. Ada lagi yang memang dia sudah seksual aktif dan dokter juga tidak mau memberikan akses itu tapi sudah diceramahi lebih dahulu terhadap moralitasnya. Nah, itu yang pernah terjadi ya dan apa teman saya sempat mengatakan apakah saya tidak bisa memutuskan atas kehendak saya sendiri sebagai perempuan. Nah, ini adalah salah satu bentuk eksklusi yang kemudian dialami oleh perempuan yang belum menikah gitu. Ketika dia ingin mengakses kesehatan reproduksi itu ada beberapa hal yang kemudian dibatasi. Itu menjadi persoalan ketika nantinya apa namanya perempuan-perempuan itu mengakses untuk bisa tes pap. Pengalaman perempuan apa namanya ketika di sana. Oke, saya lanjut aja ya. Bahas itu kan ketimpangan dan tantangan yang mereka hadapi sama dengan sama. Jadi dia harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Nah, equity ini membantu untuk mengatasi ketidakadilan sistemik ya dengan memastikan bahwa semua orang mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berhasil gitu. Jadi terkadang kerentanan itu misalnya ya penyandang disabilitas itu sebetulnya apa dia itu bisa mencapai hal yang setara kalau dia difasilitasi gitu. Dia bisa mencapai hasil yang sama ketika yang sama bagusnya ketika dia difasilitasi. Tapi kalau dia tidak difasilitasi karena ada kebutuhan khususnya, maka kemudian dia menjadi rentan untuk termarginal gitu. Nah, kita harus melihat pada aspek tersebut. Ya, jadi terdapat tantangan fisik maupun sosial yang beragam sehingga bukan selalu diartikan dengan memberikan yang sama. Kita akan lihat sama-sama gambar ini. Berarti mana yang lebih adil menurut teman-teman? Yang A atau yang B? Ayo dijawab di chat. Berarti yang A atau yang B? Yang lebih adil yang mana? Yang B. Kemarin sudah Yang B. Oh, udah ya? Oke, saya lanjut aja kalau udah. Oke. Ya, saya soalnya nonton videonya nggak ini ya. Oke, next. Nah, sekarang saya ada gambar lagi nih. Saya nggak tahu gambar ini udah belum. Aduh, ini muter-muter ininya. Nah, kalau yang ini, yang mana yang lebih setara? Kalau yang ini. Gambar ini ada gambar yang A B. itu, yang B. Kemarin udah muncul belum gambarnya? Belum. Nah, yang A ini ada gambar apa tuh ada monyet, ya, ada burung bangau, kemudian ada kambing gitu ya. Nah, kemudian ada semangkok air gitu yang apa seember air gitu ya, yang gede gitu. Nah, yang lebih kesulitan kalau di A itu siapa yang sulit untuk minum menggunakan itu baskom itu? Yang susah monyet susah ya, dia harus pakai tangan ya. Terus Iya. bangau juga seperti itu. Nah, yang B ini kemudian bangau difasilitasi dengan alat yang sesuai gitu kan.
kemudian si kambing juga, dan kemudian monyet juga gitu. Nah, monyet dikasih mangkok supaya dia bisa minum dengan baik gitu ya. Nah, yang A ini disebut dengan kesetaraan formal, yang B ini kesetaraan korektif. Jadi yang A, kesetaraan formal itu seolah-olah ya mereka diberi yang sama gitu. Sama semua gitu, bagi semuanya untuk mengakses. Ada yang mereka lebih sulit ya, kesulitan untuk mengakses gitu. Si kambing nggak ada masalah karena cara minumnya memang seperti itu. Nah, kalau yang B itu kemudian kesetaraan korektif modelnya. Jadi diberikan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan termasuk itu tipologi dan kebiasaan dia ya dalam minum dan seterusnya itu. Budaya dia dalam minum, kemudian secara fisik juga gitu ya. Jadi itu harus dilihat apa namanya, apakah itu cocok atau tidak, sesuai kebutuhannya atau tidak, agar semuanya bisa mendapatkan kontrol dan hasil yang setara gitu ya. Oke ya. Terus ini kemarin sudah muncul belum? Ini kalau lomba yang menang siapa? Belum sih. Yang menang yang laki lah ini. Kenapa? Karena nggak ada hambatan apa-apa di depannya. Iya, nggak ada cucian, nggak ada jemuran gitu ya, nggak ada apa tuh ember di depannya gitu. Nah, itulah yang kemudian mendasari affirmative action ya. Kalau kita bicara misalnya 30% kata budaya yang mencerminkan bagian kiri itu di depan perempuan itu ya, dia pakai rok, budaya itu dananya pakai sepatu apa tuh hak tinggi gitu ya, sebagai bagian dari budaya. Kemudian di depannya itu ada apa pekerjaan rumah tangga gitu yang kemudian si dengan suami tidak berbagi gitu ya, tidak berbagi di apa tidak mau saling berbagi di dalam rumah tangga antara suami istri. Karena misalnya ada yang tabu, ada yang ketika mereka harus bersaing, si suaminya tinggal lari aja, si perempuannya banyak sekali terhambat di depannya. Makanya itu menjadi kemudian tidak adil gitu ya di dalam apa namanya konsep ini. Nah, makanya butuh affirmative action karena budayanya masih belum adil gitu kan. Ya 30% itu. Dan bentuk-bentuk affirmative action yang lain ya selama budayanya itu masih patriarkis dan apa masih menghambat perempuan ya. Nah, itu akan sulit untuk diajak misalnya apa namanya mau lomba bareng bisa sih. Bersaingnya bisa, tapi ngos-ngosannya jauh mungkin 3 kali lipat atau 5 kali lipat gitu atau bahkan menyamainya akan sangat sulit gitu ya. Misalnya ini contoh yang gampang juga beasiswa misalnya untuk perempuan ya dan laki-laki. Saya nggak tahu LPDP sudah berubah belum ya. Misalnya beasiswa dengan batas usia. Misalnya nih S2 maksimal usia 32 tahun misalnya gitu ya. Sedangkan perempuan itu masih banyak yang dia umur-umur segitu itu baru melahirkan ya anak ketiga, anak kedua, masih menyusui anaknya. Kemudian dia apa namanya? eh apalagi kalau jarak kelahirannya deket-deket gitu ya banyak gitu anaknya masih kecil-kecil dan dia nyambi kuliah itu setengah mati gitu ya dan kemudian ketika dia ingin apa namanya dia masih sibuk kuliah dan sibuk kerja dan mengasuh anak dia pengen mengakses beasiswa itu usianya udah telat jadi eh, ada situasi di mana itu tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya gitu ya dalam menentukan misalnya batas usia ya dan situasi perempuan gitu ini contoh aja ya misalnya ya oke. Nah, diversity kemarin udah ya, diversity itu keragaman yang mencakup perbedaan individu dalam hal ras, etnisitas, agama, usia, identitas gender, hambatan fisik maupun situasi beragam lainnya. Nah, keberagaman ini perlu dipetakan, diperhatikan dan diakomodasi gitu ya dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program kita ya. Nah, kemarin apakah sudah sampai mengimplementasikan ke program belum sesi sebelumnya? Analisis untuk diimplementasikan di program udah teorinya kemarin dikasih. Oh, oke, udah ada teorinya. Oke, berarti nanti tinggal mempraktekkan ya. Iya, tinggal simulasi semoga offline ya. Tidak simulasinya di sini. Nanti mungkin Usul bisa nih buat Lingkar difasilitasi online. Madani. Iya. Oke, kemudian apa namanya? Ini menciptakan ruang di mana semua individu atau kelompok diterima, ya. Ini inklusi sosial, ya. Dia memperoleh akses, setara, berpartisipasi, akses kontrol sumber daya dan memperoleh manfaat yang adil. Kemarin mungkin sudah ya ada tips menggunakan APKM. Apa APKM? Akses Akses, partisipasi, kontrol, dan dan manfaat. manfaat.
Oke, yang adil ya bagi apa namanya semua orang yang ada di sana. Oke, saya next aja. Nah, kemarin mungkin sudah dibahas ya tentang eksklusi sosial ya. Kalau eksklusi sosial sendiri, teman-teman ada yang mau ini nggak menceritakan nggak? Mungkin di pekerjaannya apa eksklusi sosial yang sempat ditemukan di tempat masing-masing, di area misalnya yang sedang didampingi atau yang lainnya. Ada yang mau sharing bentuk-bentuk eksklusi misalnya yang pernah ditemui? Boleh di kehidupan sehari-hari kalau misalnya di pekerjaannya belum menemukan. Eksklusi misalnya perempuan Hmm. tidak boleh ikut mencari ikan. Tidak boleh ikut mencari ikan. Nah, apalagi misalnya. Kenapa? Waktu itu eksklusi sosial kenapa perempuan tidak boleh mencari ikan di sana? Karena dianggap itu pekerjaan laki-laki. Karena dianggap itu pekerjaannya laki-laki gitu ya. Oke. Yang lainnya ada lagi eksklusi yang lainnya? Teman-teman mungkin yang lain? Nah, itu tadi salah satu bentuk eksklusi karena relasi gender ya. Eh, jadi eksklusi adalah pengkondisian di mana individu atau kelompok itu terhambat bahkan terkucil aksesnya terhadap hak-haknya sehingga dia tidak bisa berpartisipasi gitu ya, memperoleh akses, kontrol, manfaat yang setara dari pembangunan bahkan sejak dalam kehidupan keluarga gitu. Bahkan untuk memutuskan penggunaan kontrasepsi gitu ya di dalam rumah, di dalam perkawinan, punya anak berapa gitu ya, atau mengambil keputusan bersama soal pindah atau tidak, bagaimana rumah akan dibangun, anaknya sekolah di mana dan seterusnya gitu. Nah, atau bahkan dinikahkan menikah atau tidak menikah gitu. Nah, eksklusi ini bisa karena beberapa hal tadi yang sudah dicontohkan tadi tidak boleh mencari ikan itu salah satunya dampak dari relasi gender ya yang tidak adil di mana kemudian ada stereotip di situ perempuan itu dilarang atau tidak boleh mencari ikan di laut atau dia kalau ikut mencari ikan bersama suaminya dianggap dia bukan nelayan gitu kan dia hanya membantu suaminya mencari ikan gitu. Ada juga misalnya di situasi di perkebunan sawit gitu ya, di mana para laki-laki menjadi pekerja perkebunan sawit gitu kan. Nah, kemudian dia mengajak keluarganya, anak-anak dan istrinya, kemudian si istri dan anak-anaknya itu dianggap hanya sebagai bagian dari membantu mencari nafkah tambahan atau membantu suami. Sedangkan dia juga mengerjakan hal yang sama sebagai buruh sawit gitu. Nah, kemudian ada relasi sosial lainnya, misalnya karena dia disabilitas, gitu ya, ada stigma bahwa disabilitas tidak bisa melakukan pekerjaan setara dengan yang lain, gitu ya, atau lansia dianggap dia tidak lagi produktif gitu ya. Padahal lansia itu punya pengalaman yang banyak ya. Teman-teman mungkin pernah nonton film The Intern itu ya di mana sebetulnya lansia itu justru punya pengalaman yang sangat banyak yang itu bisa dibutuhkan sebetulnya di suatu perusahaan gitu ya atau suatu lembaga. Nah, kadang-kadang stigmanya semua lansia itu dianggap tidak produktif gitu ya. Dan kemudian mereka dikucilkan dalam mengakses pekerjaan. Sedangkan mereka masih membutuhkan, contoh ya. Kemudian difabel juga dia tereksklusi karena tidak difasilitasi. Kemudian kebijakan yang tidak adil, yang tidak memperhatikan relasi gender maupun sosial ya. Misalnya dia netral gender, dia apa namanya tadi itu netral gender seolah-olah ya tidak ada aspek gendernya di sana, tidak memperhatikan soal relasi yang timpang gitu dalam masyarakat. Kemudian akhirnya kebijakan itu justru merugikan salah satu pihak gitu ya. Itu persoalan ya. Nah, kemudian sorry ini mungkin agak blur ya. Ini bagian sih untuk mungkin memperkuat saja karena teman-teman sudah membahasnya kemarin ada relasi kuasa yang timpang, kemudian mereka ada perspektif dari budaya, agama, ideologi, kemudian ada negara ya regulasi atau tindakan. Kemudian juga ada kepentingan pasar atau ekonomi dan juga kelompok politik. Nah, bahkan pengucilan ini juga karena atau penghambatan terhadap akses hak-hak dasar dan hak asasi manusia itu terhambat juga karena misalnya pilihan politik gitu atau aspek politik yang lainnya. Teman-teman mungkin kalau yang berasal dari Sumba ya atau pernah ke sana mungkin pernah tahu ya, misalnya di sana masih ada apa namanya contoh beberapa desa itu yang kalau dia nggak milih si kades itu bukan pemilih si kades itu dia nggak bisa bisa jadi dia tidak akan didaftarkan sebagai penerima PKH gitu ya atau aspek politik yang lain ya eh, bisa dalam berbagai bentuk lah yang kemudian menjadikan mereka tidak ini ya tidak bisa
mendapatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat yang setara. Itu terdiri eksklusi sosial. Nah, bentuknya macam-macam tadi ya, terkucilkan, akses terhambat atau terblokir, kekerasan, termiskinkan gitu atau ketidak. Ini yang tadi sudah kita bahas ya, salah beberapa contohnya eksklusi sosial itu tadi contohnya perempuan nelayan di Demak tidak dapat mengakses jaminan sosial dan program pemberdayaan nelayan. Ini salah satu nelayan, misalnya teman-teman juga sudah kenal, pernah kenal ya, ada teman-teman dari Puspita Bahari misalnya di Demak. Di sana juga kebetulan juga paralegal LBH Apik juga ada di sana. Karena statusnya di KTP itu bukan nelayan, itu ya statusnya ibu rumah tangga di dalam KTP, maka dia tidak bisa mengakses jaminan sosial dan program pemberdayaan nelayan. Sedangkan mereka juga ikut melaut, atau kalau tidak melaut pun mereka juga mengumpulkan ikan-ikan yang ada di sekitar gitu ya, apa namanya, tambak di sana dan juga apa mengelola ikan gitu. Jadi meskipun ikut melaut dan juga mengelola ikan, mereka tidak disebut sebagai nelayan gitu, karena mereka adalah perempuan dan kemudian advokasinya akhirnya harus dengan mengadvokasi kebijakannya. Jadi sampai ke Dukcapil, sampai ke Kades gitu ya, untuk mengubah status KTP-nya itu menjadi nelayan gitu. Jadi menjadi bahwa perempuan itu adalah nelayan juga, sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses program-program yang terkait dengan nelayan. Nah, kemudian difabel, misalnya penyandang disabilitas atau kelompok difabel rungu, kesulitan memahami topik diskusi komunitas tentang early warning bencana ya, early warning sistemnya, karena tidak disediakan pendamping yang dapat menyampaikan dengan bahasa isyarat maupun tidak disediakan sistem early warning yang ramah penyandang disabilitas rungu. Gitu ya, sehingga mereka tidak mengetahui bila suatu saat early warning itu diaktifkan karena benar-benar terjadi bencana gitu. Nah, mereka tidak tahu akhirnya gitu. Nah, sebetulnya ada juga kasus yang lansia ya. Mereka juga karena tidak dilibatkan atau perempuan yang rapat bapak-bapak aja, jadi nggak dilibatkan. Kemudian geografis, misalnya warga sebuah desa di Donggala harus menempuh perjalanan yang berjam-jam dan ongkos yang mahal untuk mengurus identitas hukum. Ada KTP, KK, akta kelahiran yang ini juga dulu didampingi oleh LBH Apik Sulteng ya, sedangkan mayoritas warganya berpenghasilan rendah. Maka banyak warga kesulitan mengurus identitas hukum. Jadi harus ngurus perubahan KTP aja mesti jauh banget gitu, atau mengubah dari KTP biasa menjadi eKTP aja udah jauh banget gitu ya. Nah, itu apa namanya? Itu juga mengeksklusi ya karena geografis. Jadi kalau misalnya layanannya itu tidak didekatkan atau tidak dimudahkan, maka kemudian mereka menjadi sulit untuk mengakses layanan tersebut gitu. Artinya advokasinya itu harus melihat pada aspek aksesibilitas gitu ya, dan mungkin bentuk-bentuk kebijakan lain ya yang bisa lebih ramah kepada masyarakat. Misalnya dengan apa sih layanan mobile gitu ya, layanan mobile atau kemudian difasilitasi oleh desa ya dengan dana desa menyediakan orang-orang yang akan membantu mengurus identitas hukum warga masyarakatnya gitu yang disediakan oleh misalnya kepala desa, disediakan oleh desa gitu ya, atau ada perangkat desa yang ditunjuk atau memberdayakan masyarakat, misalnya kalau di salah satu desa yang di Donggala itu dengan paralegal berbasis komunitas ya, yang kemudian diberdayakan mereka untuk membantu pengurusan KTP KK itu secara cuma-cuma yang kemudian transport dan lain sebagainya dibiayai oleh dana desa misalnya gitu. Jadi salah satu contoh advokasinya ya yang bisa dilakukan. Nah, kemudian misalnya bahasa, nah misalnya sebuah LSM menyebarkan flyer sosialisasi suatu masalah ke warga desa menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan warga kurang terbiasa pakai bahasa Indonesia. Dia lebih sering menggunakan bahasa daerah. Sebagian juga belum bisa baca tulis gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh saya pernah menemukan yang seperti ini juga ya, ada penyebaran flyer gitu ya, kemudian atau sosialisasi soal transisi energi, tapi bahasanya itu bahasa orang orang teknis gitu ya, teknis banget gitu. Jadi bagaimana kemudian isu itu bisa sampai kalau istilah-istilah yang digunakan tuh sulit gitu. Bahkan kadang-kadang ya apa namanya ketika kita mengadvokasi isu transisi energi gitu karena kita bukan ahli energi, lalu kemudian misalnya ahli-ahli pemerintah itu yang disediakan mereka adalah orang-orang yang sangat teknis gitu. Akhirnya mengeksklusi kita karena ada istilah-istilah teknis yang kita tidak memahaminya dan sulit bagi kita gitu ya untuk bisa memahami istilah-istilah itu. Jadi ketika kita sosialisasi dan melakukan advokasi gitu ya,
menggerakkan orang lain untuk melakukan advokasi, kita juga perlu memastikan bahwa bahasa yang kita gunakan itu memang bahasa yang mudah dipahami semua orang gitu. Jadi itu apa namanya, penting ya, bahasa itu sangat penting gitu. Pemilihan diksi dan seterusnya itu penting sekali dalam advokasi kita, dari mulai membangun kesadaran ataupun kemudian kita mengajak masyarakat ya, orang lain itu untuk terlibat di dalam advokasi kita, bahkan sampai ke ini ya, ke pengambil kebijakan gitu. Nah, kadang-kadang kita inginnya banyak ya, tapi apa namanya, kita tidak memberikan bentuk ini ya, bentuk apa namanya, strategi komunikasi yang kurang tepat gitu ya kepada pengambil kebijakan misalnya ya, untuk menyampaikan persoalan yang sedang kita advokasikan. Nah, itu menjadi sebuah persoalan juga ya dalam di lapangan. Nah, kemudian interseksionalitas. Nah, kemarin kalau kita bicara interseksionalitas, mungkin teman-teman kemarin sudah mendapatkan juga ya, bahwa terdapat nih individu atau kelompok dengan identitas yang berganda atau multiple gitu ya. Dia perempuan tapi difabel. Dia perempuan tapi dia lansia gitu ya. Dia perempuan desa. Tentunya perempuan desa dan perempuan kota itu berbeda ya, ininya apa, tingkat kesulitannya. Kemudian perempuan masyarakat adat tentunya dia juga beda ya. Ada juga perempuan desa difabel gitu kan. Ada juga laki-laki difabel sekaligus anggota masyarakat adat yang tergusur misalnya. Jadi ada identitas-identitas yang saling menumpuk satu dengan yang lain, sehingga eksklusi sosialnya itu bisa dapat lebih parah gitu ya dampaknya ya, ketika terjadi pada individu-individu tersebut gitu dengan ragam identitas, atau misalnya dia dengan ragam gender yang berbeda gitu ya, yang beragam gitu. Nah, itu juga sering terjadi eksklusi sosial, misalnya tidak bisa mengakses tempat kerja atau kos-kosan bahkan gitu ya, karena dianggap apa namanya, memberikan masalah misalnya gitu. Kemudian apa namanya, eksklusi sosial ini apa ya, bisa numpuk gitu ya, dampak dari relasi gender yang timpang, relasi sosial, politik, masalah ekonomi. Jadi itu bisa numpuk semua jadi satu gitu, sehingga individu atau kelompok tertentu itu bisa sangat apa namanya, sangat tereksklusi gitu ya. Dan dampaknya bisa terjadi ini tadi ya, ada pendidikan rendah, tidak memiliki tempat tinggal, prostitusi, kekerasan, sulit akses identitas hukum, terisolasi, bahkan bisa terjadi imigrasi. Misalnya penyelesaian terhadap persoalan KDRT di suatu desa gitu ya, karena dia tidak bisa mengakses bantuan hukum atau informasi yang jelas mengenai penyelesaian KDRT, itu bisa menyebabkan orang memilih untuk bermigrasi gitu, atau menjadi buruh migran misalnya. Atau akses air bersih yang sudah sulit di suatu kampung, itu menyebabkan mereka, karena mereka tereksklusi dari mengakses air bersih akibat misalnya perkebunan sawit gitu ya, atau rusak karena pertambangan misalnya, itu kemudian mereka beremigrasi atau dari urbanisasi, atau mereka pindah tempat, nggak selalu pindah negara, dan itu bisa menjadi lingkaran yang tidak ada habisnya, karena di sana mereka kemudian bisa jadi korban trafficking, kemudian lain sebagainya, dan itu terus menerus kemiskinan yang tidak selesai gitu, tidak selesai ketika proses inklusi sosial itu kemudian tidak diwujudkan. Oke, next aja. Nah, kemarin mungkin udah dibahas ya, ada 3 prinsip kalau kita bahas inklusi sosial ya, bagaimana mewujudkan semua orang itu bisa memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara. Itu pertama tentunya kita rekognisi dulu, kita menerima bahwa ada keragaman. Bagaimana menerimanya? Tentunya kita melakukan assessment dulu ya terhadap apa namanya, komunitas tersebut. Kemudian kesetaraan dalam kesempatan itu ya, partisipasi dan akses dan partisipasi, kebalik. Kemudian keadilan sosial. Jadi bagaimana sistem yang tidak hanya adil dalam akses tapi juga dalam hasilnya, seperti tadi kita bahas ya, dengan memperhatikan kebutuhan khusus dan dari kelompok yang kurang terwakili. Nah ini mungkin kemarin sudah dibahas ya. Pertama, prosesnya ketika kita menerapkan GETSI adalah analisis kebutuhannya. Kita cek kebutuhannya itu, kita identifikasi atau assessment keragamannya itu apa saja di sana beserta kebutuhan khususnya. Misalnya di suatu komunitas itu ada siapa saja di sana. Ada perempuan, ada laki-laki, kemudian apakah ada perempuan penyandang disabilitas, apakah ada lansia, anak, kemudian ada orang dengan HIV/AIDS misalnya, kemudian
juga ada misalnya situasi sosial ya, bagaimana situasi sosialnya, relasi sosial di sana, misalnya budaya patriarki yang masih ada gitu ya, dan juga misalnya stigma terhadap penyandang disabilitas gitu ya, ada yang masih tuh dulu di daerah Gunung Kidul misalnya ada anggapan itu banyaknya disabilitas di Gunung Kidul misalnya dianggap orang-orang itu sebagai kutukan misalnya gitu ya, atau kemudian apa lansia yang sudah apa demensia kemudian sering hilang di jalan kemudian dikurung gitu ya. Jadi kita melihat juga bagaimana perspektif masyarakat terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi rentan gitu ya dan tereksklusi. Jadi kita perlu menganalisis itu dan sebisa mungkin memang kita menyediakan data yang terpilah. Ya, data terpilah ini sangat penting untuk mengetahui ya siapa saja yang ada di sana dan apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk menganalisis kebutuhan itu kemarin sudah ada prosesnya nggak yang sudah dijelaskan? Mungkin teman-teman ada yang mau menceritakan bagaimana proses kita untuk memastikan analisis kebutuhan ini memang berperspektif GETSI. Kemarin apakah sudah dibahas soal ini? Bagaimana caranya? Baru APKM sih, APKM. APKM, terus yang sistem kuadran itu cara menentukan program. Oh. Kalau data terpilah ada tapi kayaknya cuman disampaikannya cuman belum tahu data terpilah itu seperti apa dan itu sebenarnya buat apa sih, Mbak? Oke. Oke, mungkin di sini saya tidak memberikan contoh gambarnya ya, tapi saya mungkin sedikit bercerita. Teman-teman mungkin juga sudah pernah menerapkan data terpilah ya. Data terpilah itu artinya kita menyediakan data yang berisi apa namanya dikelompokkan ya menjadi kelompok-kelompok tertentu sehingga kita bisa memetakan siapa saja yang ada di situ. Misalnya terpilah gender, data terpilah gender tuh misalnya di sana ada laki-laki, ada perempuan itu datanya terpilah gitu ya. Oh, jumlah perempuan kalau tidak terpilah itu artinya begini. Misalnya apa satu desa itu berisi 500 orang gitu ya misalnya atau 500 kakak 500 orang. Nah 500 orang itu kan berarti tidak terpilah. Kalau kita terpilah artinya 500 itu dipilah lagi laki-laki berapa perempuan berapa. Oh laki-laki jumlahnya ada 260 perempuan 240. Nah itu terpilah gender. Bisa jadi itu terpilah lagi misalnya kalau kita ngomongin identitas gender, oh bisa jadi apa namanya tidak hanya merasa laki-laki dan merasa dirinya perempuan, tapi ada juga yang merasa dirinya adalah apa namanya orang dengan identitas yang berbeda gitu, identitas gender yang berbeda gitu, yang beragam gitu ya. Dia ada apa namanya, ada trans, ada apa dan lain sebagainya di dalam komunitas itu. Itu bisa jadi sebagai data terpilah. Nah, kemudian terpilah yang lain adalah misalnya terpilah berapa jumlah penyandang disabilitas yang ada di sana. Terus kemudian berapa jumlah lansia terpilah lagi. Oh, perempuan ada misalnya tadi 240, berapa yang lansia? Berapa yang hamil? Berapa yang anak gitu ya? Berapa yang laki-laki juga seperti itu. Nah, terpilah ini tergantung dengan kebutuhan kita ya untuk mengidentifikasi. Misalnya kita terutama terpilah gender dan terpilah yang paling harus ada itu terutama adalah terpilah gender ya. Terpilah gender itu paling tidak laki-laki dan perempuan kita harus punya datanya. Kemudian terpilah lagi berapa jumlah penyandang disabilitas yang ada di sana ya. Kemudian terpilah lagi misalnya pekerjaan, akses pekerjaan. Pekerjaan laki-laki seperti apa, pekerjaan perempuan seperti apa. Misalnya pendidikan, tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melihat pada aspek tingkat pendidikan misalnya, kita akan bisa melihat bahwa di sana ada ketimpangan atau tidak. Misalnya, oh ternyata pendidikannya perempuan itu rata-rata SD, ternyata pendidikan laki-laki itu rata-rata SMP gitu. Nah, kemudian data ini akan bisa kita gunakan gitu ya untuk kita menentukan pendekatan yang akan kita lakukan di sana gitu. Nah, ini sangat penting ya. Terpilahnya itu bisa sejauh teman-teman membutuhkan ya untuk menjalankan program itu gitu. Nah, kemudian terpilahnya kalau misalnya juga kita ingin mengevaluasi suatu program ya, berapa jumlah perempuan yang terlibat di dalam suatu kegiatan dan berapa jumlah laki-laki misalnya yang terlibat gitu ya. Nah, kemudian apa hasil yang diperoleh oleh laki-laki dan apa yang hasil yang diperoleh oleh perempuan gitu dari advokasi itu misalnya ya. Oh, ternyata kok ini nih misalnya nih contoh tanah ya, akses hak tanah, advokasi akses hak tanah misalnya. Eh, ternyata ketika akses untuk sertifikasi tanah misalnya nih ini ya oh
yang sudah diadvokasi berapa dapatnya sertifikatnya? Oh, misalnya ini sudah dapat 500 sertifikat nih, atau 300 sertifikat gitu ya, sertifikat tanah gitu ya. Siapa yang menguasai tanah tersebut? Misalnya ada data terpilah, oh atas nama laki-laki, atas nama perempuan, atau atas nama keduanya gitu ya. Kita bisa mengetahui di situ. Berarti seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh oleh perempuan dan seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh oleh laki-laki gitu. Nah, itu bisa digunakan ya teman-teman ya untuk data terpilah. Nah, kemudian data terpilah disabilitas tadi itu bahkan bisa dipilah lagi teman-teman. Jadi ada ragam disabilitas yang mungkin kemarin sudah dibahas ya. Ragam disabilitas itu misalnya ada yang rungu, ada yang apa namanya intelektual gitu ya, ada yang fisik gitu ya. Nah, itu perlu dipilah lagi bahkan untuk mengetahui kebutuhannya apa gitu. Kebutuhan mereka apa gitu. Tentunya dengan ragam disabilitas kebutuhannya juga akan beragam gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selain analisis kebutuhan, kemudian ada kita kemarin mungkin sudah ya membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran itu adalah bagaimana kita mempromosikan kesetaraan dan menghapus stigma-stigma negatif. Jadi dalam semua proses itu, bahkan mulai dari staf kita sendiri, tim kita sendiri, gitu ya, tim kita, relawan kita, membangun kesadaran itu harus sudah dimulai terlebih dahulu. Bahwa kesetaraan dan penghapusan stigma-stigma negatif terhadap perempuan dan kelompok rentan itu harus sudah ada dulu di dalam tim kita. Kemudian juga di masyarakat ya yang akan kita libatkan itu pun proses membangun kesadaran itu harus dilakukan ya apa namanya secara bertahap gitu ya supaya ketika ada keterlibatan nantinya sudah kelihatan ya bermakna atau kita biasa ngomongnya meaningful participation gitu. Kadang kita sering ngomong meaningful participation itu seperti apa? Apakah dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang dilibatkan dengan 50-50 itu sudah meaningful participation gitu. Jumlah itu kuantitatif itu hanya salah satu indikator saja. Bahkan kadang-kadang kita bisa mempertimbangkan jumlah perempuan tuh kadang perlu lebih banyak gitu ya. Misalnya dalam satu meeting itu bisa jadi 40% perempuan, 60% laki-laki misalnya. Atau kalau tidak bahkan ketika kita menyadari ada relasi yang timpang ya, relasi gender yang timpang di dalam masyarakat tersebut, maka mungkin kita perlu menyediakan forum khusus untuk perempuan. Misalnya ketika dicampur, misalnya gini ya, kita membicarakan mengenai apa nih program kesehatan atau program ekonomi di desa gitu ya, atau mengambil keputusan tertentu lah di desa gitu. Ketika dicampur antara laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang perempuan itu nggak mau ngomong gitu, diem aja gitu ya di sana. Karena dia jadi di dalam budaya masyarakatnya tidak dibiasakan untuk bisa berbicara, akhirnya dia tereksklusi di dalam forum itu padahal dia ada gitu ya. Dia mengelit gitu ya, memimpin untuk keputusan. Padahal dia juga punya kebutuhan khusus gitu ya, yang dia perlu suarakan juga gitu. Nah, tapi perempuan kemudian tidak berani ngomong gitu kan. Nah, itu kadang-kadang perlu dibuatkan forum sendiri, bahkan ada sesi-sesi untuk bisa memperkuat supaya perempuan itu mulai percaya diri untuk menyampaikan gitu ya, apa yang sebetulnya menjadi kegelisahan dia, apa sebetulnya menjadi kebutuhan dia, apa yang sebetulnya pengalaman-pengalaman yang sudah dia punyai gitu. Nah, kadang perempuan tuh punya pengalaman, tapi itu tidak diakui di masyarakat. Dia punya banyak sekali kontribusi, tapi juga dia tidak diakui gitu ya oleh masyarakat. Nah, itu perlu fasilitasi gitu. Kadang-kadang nggak bisa dicampur, kadang-kadang disendirikan dulu, nanti beberapa sesi baru kemudian dicampur gitu ya. Kadang laki-laki pun juga kalau dicampur itu dia nggak terus terang gitu ya, cara gitu. Dipisah laki-laki dan perempuan baru kemudian dibarengkan gitu ya. Itu bisa bisa dimulai dengan proses sejak assessment ya, seperti itu. Nah, itu tergantung nanti apa yang kita temukan di masyarakat ya, situasinya tuh bagaimana. Tapi kalau dari pengalaman kami itu biasanya kita melakukan itu di awal ya, sejak awal. Dan kemudian melakukan penguatan-penguatan untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dan lainnya itu untuk nantinya ketika mereka harus menyuarakan misalnya di rapat desa atau yang lainnya itu mereka sudah siap gitu ya untuk bisa menyampaikan kebutuhannya, pengalamannya, cara pandangnya sehingga bargaining position mereka itu lebih kuat gitu. Nah, makanya yang namanya pelibatan bermakna itu tidak sekedar mengundang atau menghadirkan dengan komposisi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas lansia, tapi kita perlu memperhatikan aspek relasi gender dan relasi sosial itu ya dan situasi mereka gitu. Kalau enggak cuma dihadirkan ya mereka nggak akan bisa
atau kesulitan gitu ya untuk menyampaikan gitu. Apalagi kalau itu cuma diwakili oleh bapak-bapak gitu kan, ya akhirnya emang bapak-bapak nanya di rumah enggak juga gitu ya aspirasi istrinya gitu, anaknya enggak juga ya. Dan ada prinsip di mana nothing about us without us gitu ya. Tidak ada mengenai kami tanpa kami gitu. Tidak ada mengenai membicarakan soal saya, soal kami sebagai perempuan atau soal saya sebagai penyandang disabilitas tanpa keterlibatan saya sebagai perempuan atau saya sebagai penyandang disabilitas atau saya sebagai lansia atau saya sebagai remaja. Remaja itu juga kadang-kadang mereka mengalami eksklusi ya, atau anak ya, remaja dan anak, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang dianggap tidak perlu untuk ikut mengambil keputusan, sedangkan itu juga berdampak kepada mereka. Pasti pelibatan bermakna sekali lagi tadi itu ya, mesti memperhatikan masalah relasi gender yang ada di dalam masyarakat dan juga relasi sosial yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi itu forumnya kadang-kadang perlu dibuat terpisah gitu ya, ketika ada apa namanya, memang relasi gender yang tidak setara di masyarakat ya, misalnya perempuan itu misalnya di masyarakat seringkali dia tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan mulai dari dalam keluarga. Makanya kalau dikumpulkan bersama meskipun jumlah mereka seimbang ya, laki-laki dan perempuan yang diundang, mereka cenderung diem gitu kan. Nah, artinya diem itu bukan berarti sudah bermakna loh. Diem itu belum bermakna ya, teman-teman. Bermakna itu artinya ketika mereka itu bisa memang menggali dan menyampaikan pengalaman ya, cara pandang dan aspirasinya. Artinya apa? Ruang itu harus nyaman untuk mereka. Ruang itu harus dan mereka harus dikuatkan ketika memang mereka mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender dan eksklusi itu yang sudah dialami sebelumnya ya, sebelum program kita masuk ke sana. Jadi kadang-kadang perlu aspek penguatan-penguatan ya sebelum nantinya dihadapkan dengan forum bersama gitu. Kadang perlu seperti itu. Pengalaman LBH API kita misalnya ketika program Rule of Law kita menyelenggarakan terlebih dahulu sekolah perempuan pelopor untuk sekolah pelopor keadilan untuk perempuan dan kelompok rentan di dalam sesi efektif, kemudian bagaimana perempuan bisa menggali pengalamannya, bagaimana mereka agar berani menyuarakan atau percaya diri ya. Sebenarnya yang paling utama itu adalah percaya diri untuk menyuarakan karena mereka sudah punya bekal ya, dan kemudian bahkan leadership gitu ya mereka. Nah, ketika berhadapan dengan kelompok laki-laki yang selama ini diberikan privilege ya oleh masyarakat untuk selalu mengambil keputusan gitu kan dan bersuara. Kemudian si perempuan-perempuan yang sudah dikuatkan ini dan atau penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya tersebut, mereka juga kemudian percaya diri untuk menyampaikan sehingga bargaining position mereka menguat gitu ya. Jadi pelibatan bermakna itu harus melihat pada aspek-aspek seperti itu ya. Termasuk remaja. Tadi mungkin saya nggak tahu apakah ini terulang ya. Remaja juga seringkali tereksklusi ya teman-teman. Jadi remaja itu dianggap bahwa sebagai kelompok yang dianggap tidak perlu ikut mengambil keputusan gitu, dianggap anak kecil gitu ya. Padahal mereka juga terdampak gitu. Nah, mereka juga tidak dilibatkan gitu ya, atau lansia juga seperti itu. Nah, proses pelibatan ini terkadang tidak langsung serta-merta kita mengundang mereka secara bersama-sama kan, tapi kita memperhatikan proses apa yang paling memungkinkan mereka itu nanti bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan percaya diri, dengan nyaman dan aman gitu ya. Aman itu misalnya kalau kita ngomongin kita lagi diskusi soal KDRT, kita barengkan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya, atau anak nggak bisa dibayangkan ya mereka diem semua nih istrinya gitu sama anaknya, yang ngomong bapaknya mulu gitu semuanya baik-baik aja gitu ya. Bahkan relasi antara perempuan itu sendiri juga kita lihat ya teman-teman semua. Misalnya gini, ibu kades dan perempuan biasa yang petani ya, perempuan petani yang dia tidak ikut aktif di PKK atau menjadi pimpinan di PKK atau posyandu itu aspirasinya bahkan tidak mengakses informasi gitu. Kadang yang dilatih itu ya itu aja gitu ya sama pemerintah atau sama lembaga lain. Sedangkan perempuan yang dianggap dalam tanda kutip perempuan biasa ya di masyarakat itu mereka itu tidak mendapatkan informasi yang setara, tidak mendapatkan akses yang setara. Nah, layar-layar ini tuh juga harus dilihat dalam pelibatan bermakna. Jangan sampai ketika kita pelibatan bermakna itu hanya ibu ketua PKK terus gitu ya. Nah, sedangkan yang perempuan biasa, yang perempuan petani ini, mereka tidak informasi dan pemberdayaan itu selalu menetes ke bawah, teman-teman. Kadang-kadang tidak seperti itu. Kita perlu mengidentifikasi aktor-aktor kita yang memang dia bisa melakukan upaya pemberdayaan ya, itu ya benar-benar kepada perempuan
dan laki-laki ataupun terutama perempuan yang dia dianggap dalam tanda kutip sebagai perempuan biasa yang tidak punya posisi dalam status sosial maupun yang lainnya di masyarakat. Mereka itu yang sering tidak diperhatikan ya. Nah, kemudian saluran umpan balik juga harus kita sediakan. Umpan balik ya, keluhan umpan balik itu ya dari program yang kita lakukan ya, itu juga harus kita sediakan yang dia menerapkan prinsip GETSI ini, yang aksesibel gitu ya, dia yang menyelesaikan kebutuhan ya, termasuk bahasa, kemudian teknologi gitu ya. Kita minta balik dari masyarakat pedesaan pelosok yang masih pakai HP atau jarang menggunakan HP, misalnya smartphone, kemudian tapi kita pakainya barcode kan nggak bisa gitu ya, barcode Google Form kan nggak bisa gitu, atau bahasa kita pakai bahasa Inggris gitu ya, kita nulis atau kita nulisnya hotline, apa itu hotline gitu. Nah, apa yang paling mungkin di dalam budaya di masyarakat tersebut yang paling mungkin bisa kita terapkan ya agar ini semua aksesibel gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebijakan. Kita menerapkan GETSI itu kita harus memastikan kebijakan itu ada dua ya, kebijakan internal kita sendiri sebagai lembaga atau organisasi, dan juga bagaimana kita mempromosikan kebijakan di komunitas maupun negara yang memuat prinsip-prinsip GETSI gitu. Nah, kalau kebijakan internal di tim kita sendiri nih, mulai dari tim kita sendiri, bahwa tim kalau membentuk tim itu mestinya memperhatikan komposisi. Kalau mengangkat staf itu kita juga memperhatikan keberagaman, gitu ya. Apakah staf kita sudah cukup beragam atau isinya orang Jawa semua misalnya, atau isinya orang agamanya sama semua gitu ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan ya, misalnya pembentukan tim juga seperti itu. Kita perlu memperhatikan tim kita itu apakah laki-laki semua atau di sana ada perempuan gitu ya. Apalagi kalau ngomongin misalnya tim program, nanti untuk safeguarding dipegang laki-laki saja kan tidak memungkinkan ya. Itu harus ada perempuan di sana karena misalnya kalau kita bicara safeguarding, nanti kalau ada perempuan yang merasa menjadi korban kekerasan seksual oleh misalnya salah satu relawan, mereka mungkin merasa mayoritas enggan untuk menceritakan secara detail kepada laki-laki ya, belum tentu mereka mau gitu. Karena korban perempuan itu cenderung memilih untuk menceritakan kepada perempuan ya, meskipun ada juga yang tidak masalah diterima oleh aduannya oleh laki-laki gitu. Nah, kita perlu memperhatikan juga misalnya untuk safeguarding. Kemudian bagaimana ketika mau melakukan assessment, ada juga nih perempuan, ya bahkan kadang kita perlu memperhatikan soal usia. Kalau kita mau melakukan assessment kepada remaja, bisa saja sih orang yang sudah cukup senior ya, tapi akan lebih bagus kalau misalnya di dalam tim kita tuh juga ada anak muda. Jadi ada perspektif anak muda yang kemudian sesama bicara dengan anak muda. Jadi ada peer to peer gitu ya, peer to peer dialog gitu di sana. Gitu. Itu sangat penting ya untuk menentukan komposisi tim. Kemudian bagaimana kita memastikan dalam kebijakan kita itu tim kita itu sudah memahami apa itu GETSI dan bagaimana menerapkannya. Kalau dia tidak memahami itu masih bias gender gitu ya. Dalam melakukan assessment pun hasilnya juga bisa jadi bias gender gitu kan, dalam melakukan atau juga kita menyediakan tools-tools yang memang sudah mudah digunakan ya dengan perspektif GETSI misalnya untuk analisis gitu ya. Dan dalam indikator MIL kita di dalam kebijakan kita itu pun juga harus masuk gitu. Dalam kebijakan MIL kita monitoring dan evaluasi and learning kita itu di dalam SOP-nya misalnya sudah memastikan bahwa aspek GETSI ini sudah masuk di dalamnya gitu. Nah, kemudian kalau bagaimana mempromosikan kebijakan di komunitas ataupun negara, nah ini tentunya kita mendorong adanya bagaimana kebijakan di komunitas tersebut ya untuk lebih bisa memiliki perspektif gender dan inklusi sosial. Nah, proses ini tentunya tidak mudah ya, pasti akan menempuh waktu yang cukup panjang dan biasanya nantinya harus dimulai dengan tadi itu proses-proses pelibatan bermakna dan seterusnya itu dikumpulkan ya evidence-nya ya, kemudian bagaimana itu disuarakan dan akan lebih baik kalau misalnya kalau menggunakan perspektif GETSI itu memang berangkat dari masyarakat itu sendiri. Jadi bottom up ya, tidak top down. Ada beberapa program itu yang sangat top down. Jadi misalnya yang digarap tuh langsung kepala desanya aja. Tapi warganya enggak gitu, enggak dikuatkan. Akhirnya ketika kepala desanya aja ya belum tentu itu masuk di dalam program-programnya, atau kalau ada program belum tentu dia bisa mengoperasionalkannya gitu ya, dan menerapkannya kepada warga masyarakat gitu dengan pelibatan yang benar-benar berperspektif GETSI. Nah,
ini ada beberapa program yang seperti itu ya, yang kemudian akhirnya program-program itu juga melakukan refleksi bahwa ternyata mengubah perdes aja itu nggak cukup gitu loh dengan intervensi perangkat desa, tapi juga masyarakat ini justru yang harus dikuatkan terlebih dahulu, itu sangat penting ya, atau dua-duanya gitu. Jadi penguatan masyarakat untuk bisa menggali ya kebutuhannya, menggali perspektifnya itu sangat penting, dan bagaimana mereka itu memperkuat diperkuat bargaining posisinya terhadap perangkat desa misalnya. Nah, untuk mempromosikan itu biasanya seperti itu ya. Jadi dengan mengumpulkan evidence gitu ya, kemudian melakukan pelibatan bermakna dan kemudian menyuarakan bersama-sama. Kami dulu pernah membentuk namanya Forum Warga. Mungkin teman-teman juga pernah membentuk hal yang mirip ya. Forum Warga itu adalah forum di mana semua orang itu bisa menyuarakan pendapatnya, dan dia tidak perlu membawa ketika berada di sana, bahkan kepala desa itu dia tidak boleh mempergunakan atau menunjukkan relasi kuasanya di dalam forum tersebut karena semua orang boleh bicara. Nah, proses untuk menuju ke sana itu perlu waktu yang panjang. Ada proses diskusi warga, ada proses sekolah pelopor keadilan dan seterusnya untuk perempuan ya, dan diskusi warga untuk masyarakat umum dan seterusnya. Itu perlu proses yang sangat panjang sehingga ada situasi di mana semua orang itu akhirnya bisa merasa nyaman menyampaikan. Nah, untuk isu-isu sensitif terkadang kita mempergunakan berbagai bentuk ya untuk bisa menggali ya persoalan itu, bisa dengan survei, bisa dengan wawancara dan lain sebagainya. Nah, untuk kebijakan negara yang lebih misalnya level lebih tinggi lagi, sebetulnya kalau isu GETSI ini di Indonesia itu di pemerintah kita kan sudah sering disebut ya isu GETSI, menerapkan GETSI gitu ya. Namun bagaimana operasionalnya ini yang masih perlu kita evaluasi ya, kita monitoring dan kita evaluasi. Karena terkadang masih tokenisme. Tokenisme itu ya yang penting jumlahnya yang datang ya ada laki-laki, ada perempuan, penyandang disabilitas, tapi bagaimana mereka terlibat, bagaimana mereka bisa menyuarakan, itu kadang tidak atau masih kurang diperhatikan. Di sana akhirnya ya kebijakannya seolah-olah sudah prosesnya berperspektif GETSI, tapi belum tentu nanti kontrol dan manfaat terhadap kebijakan itu memang bisa diperoleh secara adil gitu ya bagi perempuan dan kelompok rentan. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan kalau kebijakan itu untuk advokasinya, kita bisa menggunakan beberapa kebijakan yang sudah ada sebagai cantelan ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kan sudah ada undang-undang tentang penyandang disabilitas gitu ya, ada ratifikasi CEDAW gitu kan, konvensi untuk penghapusan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan ya, yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 misalnya ya. Itu kan bisa menjadi salah satu cantelan ya, misalnya kemudian berbagai peraturan perundang-undangan lain, misalnya kayak undang-undang tentang layanan publik, kemudian bahkan kalau untuk pembentukan peraturan perundang-undangannya kan ada undang-undang mengenai peraturan perundang-undangan ya, partisipasi masyarakat ya, dan sekarang kan ada konsep open government gitu misalnya. Nah, ini perlu kita tagih menggunakan regulasi yang sudah ada, namun kita menentukan indikator pelaksanaan implementasi GETSI menurut kita. Jadi ketika kita sudah punya indikatornya ya, kemudian kita punya evidence-nya, nah kemudian kita bisa menyuarakan ya kepada pemerintah menggunakan cantolan tersebut atau membentuk regulasi baru. Itu tergantung dari kebutuhan kita ya, sejauh mana kita akan melakukan advokasi terhadap GETSI ini. Nah, itu untuk level kebijakan. Nah, ini mungkin kemarin sudah ya analisis kebutuhan ya. Kemarin sudah dibahas sampai ke sini ya? Belum sampai sedetail ini sih. Oh, belum sampai sedetail. Oke, mungkin aku sedikit aja ya. Nah, untuk analisis kebutuhan ini teman-teman, kita tuh kan mengidentifikasi kebutuhan spesifik ya dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran program. Jadi di sana kita bisa melakukan dengan berbagai cara sih untuk menganalisis kebutuhan tadi itu ya, supaya memiliki perspektif GETSI. Ini misalnya metodenya misalnya dengan survei. Survei itu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari peserta tentang kebutuhan, harapan, dan tantangan mereka. Nah, di dalam pertanyaan survei ini kita perlu memasukkan tuh aspek-aspek hambatan yang memuat relasi gender ya. Tapi pertanyaannya tentunya lebih sederhana, bukan pertanyaan ya apakah terdapat masalah relasi gender, itu nggak mungkin dijawab ya. Tapi misalnya bagaimana pembagian kerja di dalam rumah tangga selama ini, misalnya begitu ya. Terus kemudian bagaimana selama ini perempuan terlibat, bagaimana selama ini perempuan terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya gitu ya. Kemudian siapa yang biasanya diundang di dalam rapat-rapat desa gitu ya. Apakah
penyandang disabilitas sudah dilibatkan gitu ya, misalnya begitu ya teman-teman. Nah itu pertanyaan survei yang lebih memudahkan masyarakat itu untuk mengisi dan itu perlu didampingi. Nah kalau surveinya tertulis, nanti untuk penyandang disabilitas juga perlu didampingi oleh penerjemah ya, penyandang disabilitas yang sesuai kebutuhan ragam disabilitasnya. Kalau dia rungu ya tentunya ada pendamping bahasa isyarat gitu ya. Kalau dia misalnya netra, tentunya ada yang membantu membacakan dan membantu untuk menjawab gitu ya. Nah, atau disabilitas intelektual tentunya ada pendamping khusus yang kadang-kadang mereka menggunakan bahasa orang tuanya ya. Karena tidak semua penyandang disabilitas itu menggunakan bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah ya atau yang resmi gitu. Tapi keluarganya justru yang lebih memahami. Nah, itu survei itu kita perlu perhatikan komposisinya. Di sana misalnya laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, yang diambil penyandang disabilitas berapa, kemudian apa namanya lansia dan kemudian remaja gitu ya. Itu apa kita memberikan porsi untuk mereka. Nah, untuk survei ini itu berarti kan pendekatannya kuantitatif ya kalau survei ya. Jadi menghitung nanti akan dilihat apa namanya berapa persen sih jawaban dari mereka gitu ya, ada statistiknya. Nah, kemudian yang kedua itu wawancara. Wawancara itu untuk memperdalam kepada anggota kelompok sasaran itu biasanya satu persatu kan kalau teman-teman melakukan wawancara itu kepada siapa kita memilih apa narasumber untuk wawancara ini itu tentunya kita perlu memperhatikan tadi itu ada perempuan ya di sana ya ada kelompok rentan ya lainnya misalnya kayak penyandang disabilitas tadi lansia kelompok muda dan kemudian ada laki-laki ada perangkat desa ada lain sebagainya itu masyarakat adat ya pimpinan adat misalnya kita harus melihat perspektif. Nah terkadang komposisi jumlah yang diwawancarai perempuan harus lebih banyak misalnya misalnya ada 2 orang perempuan gitu ya, yang misalnya komposisi laki-laki perempuan 2:1 misalnya, karena terkadang ada pengalaman-pengalaman yang harus lebih mendalam untuk digali pada perempuan dan kelompok rentan gitu. Nah itu wawancara ini sebetulnya bisa melengkapi pendekatan kuantitatif, tapi juga dia sebetulnya pendekatan kualitatif ya. Jadi tentang pengalaman mereka ya. Nah yang ketiga adalah diskusi kelompok terfokus ya atau FGD. Kita bisa melakukan FGD untuk analisis kebutuhan ini untuk bisa mengumpulkan informasi dari berapa orang sekaligus dan memfasilitasi interaksi antar peserta. Nah, seperti kami sampaikan tadi sebelumnya ya bahwa untuk FGD ini perlu diperhatikan berapa orang yang perempuan dan berapa penyandang disabilitas yang akan dilibatkan gitu ya teman-teman dan memperhatikan tadi itu perlu sendiri-sendiri terpisah atau kelompoknya atau bisa bersama-sama harus memperhatikan ya nanti kira-kira perempuan akan ngomong nggak kalau disatuin kalau di sesi-sesi awal kalau nanti ada sesi-sesi bersama di sesi-sesi khusus tertentu itu tetap bisa dilakukan memang ada satu titik di mana memang harus ada sesi-sesi bersama ya namun kita benar-benar harus menyiapkan perempuan dan kelompok rentan ini sudah tidak terhambat oleh persoalan-persoalan ya relasi gender dan lain sebagainya. Nah, ada istilah namanya history vs her story. History kan soalnya itu sejarah laki-laki ya. Sejarah menurut laki-laki gitu maksudnya. Walaupun ini artinya dalam kata-kata istilah umum itu sejarah ya, tapi ini seolah history gitu. Dan her story. Jadi cerita sejarah itu seringkali adalah sejarah yang dibentuk oleh kelompok laki-laki gitu, teman-teman. Jadi makanya ini ya, kita perlu memperhatikan her story. Jadi cerita dari perempuan itu penting. Misalnya kita dalam advokasi, kami waktu itu dengan jaringan perempuan advokasi UTPKS, kenapa itu penting? Karena pengalaman korban, perempuan terutama, itu seringkali tidak terakomodasi dalam penanganan kasus. Jadi itu harus digali gitu ya. Apa sih sebenarnya pengalamannya yang kadang-kadang tuh nggak diakui gitu dalam undang-undang bahkan unsur kekerasannya nggak diakui gitu atau di komunitas juga bisa jadi seperti itu pengalaman perempuan dalam memelihara lingkungan itu tuh kadang-kadang nggak diakui dan tidak disuarakan hambatan mereka juga tidak disuarakan sesimpel misalnya mereka mau datang rapat desa gitu atau rapat aktivitas kita di komunitas diskusi komunitas itu nggak simpel bagi perempuan mereka mau datang itu masih ada pekerjaan rumah tangga yang belum selesai gitu ya karena budaya patriarki itu nggak ada berbagai terus suaminya pakai ada acara nggak ngasih izin gitu ya dalam tanda kutip padahal kan nggak harus izin ya saling memberitahu aja atau saling memberi izin gitu ya itu kita harus memperhatikan itu kapan waktu-waktu di mana perempuan itu bisa dikumpulkan itu belum tentu sama dengan bapak-bapak gitu kan kemudian bagaimana caranya mengumpulkan perempuan kadang-kadang lebih mudah misalnya mengumpulkan perempuan tuh dengan bareng dengan arisan atau bareng dengan
posyandu atau bareng dengan pengajian gitu ya. Kita perlu mencari ruang di mana perempuan ini punya ruang yang dia bisa lebih mudah gitu ya untuk berpartisipasi. Nah, kadang-kadang jam juga kapan jam-jam di mana perempuan itu bisa terlibat. Jadi nggak simpel gitu ya. Inklusi sosial itu emang nggak simpel gitu. Perlu melihat aspek-aspek eksklusi itu. Nah, itu bisa dipetakan dengan membuat lingkaran itu ya, perbandingan lingkaran kegiatan harian. Kita harus tahu kegiatan harian mereka tuh apa dan kapan disepakati bersama, kapan bisa waktu ngumpul gitu. Nah, itu penting ya. Nah, dari pengalaman kami misalnya di sekolah pelopor keadilan, awalnya perempuan itu kesulitan juga untuk datang gitu ya. Kemudian memilih waktu bersama, meskipun di situ masih susah juga gitu. Kadang-kadang ada yang nggak boleh datang dan seterusnya. Tapi lama-lama ketika proses itu sambil berjalan dan proses perubahan ya, cara pandang juga di dalam keluarga berubah, itu akhirnya suaminya nganter gitu loh, istrinya datang ke diskusi komunitas. Nah, akhirnya kan ruang bagi perempuan lebih terbuka akhirnya gitu ya. Nah, ini soal budaya gitu ya. Sering nggak dengar kalau ada diskusi soal GETSI bilang, kan kami sudah mengundang ibu-ibu, tapi mereka nggak hadir gitu ya. Atau hadir tapi mereka diem aja, kita udah undang tuh gitu ya. Berarti itu tidak memperhatikan tadi itu ya, pelibatan bermakna, bersih-bersihnya itu. Jadi harus dilihat kembali, apakah bermakna belum pelibatannya, sudah melakukan penguatan belum, apakah waktu yang dipilih cocok, apakah bahasa yang digunakan cocok, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh ya, tools lain ya teman-teman yang bisa digunakan. Ini contoh yang sederhana yang sebelah kiri itu lansia di Medan. Dia sedang memetakan, ini belum selesai sih petanya ya, memetakan siapa saja lansia yang ada di kampungnya. Dia mengadaptasi apa namanya peta sosial desa yang mungkin teman-teman biasa menggunakan untuk participatory rural appraisal untuk menggambarkan, menempelkan di mana sih letak para lansia. Dulu pernah juga digunakan di Palu ya teman-teman LBH Apik Sulteng, di mana meletakkan di mana penyandang disabilitas di kampung tersebut. Jadi rumahnya di mana aja. Itu warga itu diajak memetakan bareng tuh. Ini salah satu contoh assessment ya. Oh, di sana ada penyandang disabilitas ya. Kemudian ketika bencana terjadi waktu itu tsunami dan gempa bumi, itu data ini masih ada dan kemudian sangat penting digunakan untuk melihat berapa bantuan yang diperlukan untuk penyandang disabilitas, berapa perempuan, berapa lansia gitu ya. Dan ini harus diupdate setiap tahun atau setidaknya 2 tahun sekali karena kan pasti akan ada perubahan ya. Apalagi setelah bencana alam itu banyak orang terluka dan jumlah disabilitas kemungkinan bertambah gitu. Nah, ini salah satu contoh ya peta sosial desa yang diadaptasi. Jadi peta sosial desa tuh nggak harus selalu menggambarkan layanan publik di mana dan seterusnya semuanya. Di sini layanan publik juga bisa tergambar. Oh, ternyata si penyandang disabilitas ini rumahnya paling pojok bawah misalnya ya. Ketika dia mau ke kantor desa ngurus atau rumah Pak RT, dia harus melalui jalan terjal gitu, berbukit-bukit misalnya. Nah, itu kan kelihatan ya bahwa ada kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu untuk bisa datang bahkan ke kantor desa gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari kita membuat peta sosial desa, transek dan seterusnya itu yang diadaptasi ya, memasukkan isu-isu GETSI di dalamnya. Kemudian ini ada rapid care analysis, biasanya kita bikinnya bisa seperti ini dalam bentuk lingkaran, jadi satu atau 2 lingkaran, satu laki-laki lingkaran kegiatan laki-laki, satu lingkaran yang dibuat oleh perempuan. Nanti bisa dibandingkan kegiatannya bapak-bapak itu apa, kegiatannya ibu-ibu apa. Teman-teman akan bisa melihat ya di situ berapa banyak kegiatan domestik dan pengasuhan dan care work ya yang dilakukan oleh perempuan dan berapa laki-laki dan bagaimana kemudian itu menjadi pertimbangan kita dalam intervensi sosial gitu ya, termasuk menentukan waktu, keterlibatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi akomodasi pelibatan yang bermakna tadi sudah aku sampaikan ya, ini termasuk akomodasi yang layak, penerjemah bahasa, ya teknologi, ya penguatan tadi, kemudian memperhatikan hambatan dan umpan balik. Saya nggak akan ulangi lagi. Ini waktunya udah. Nah, ini masih cukup nggak ya waktunya ya teman-teman kalau untuk diskusi kelompok? Masih. Masih katanya. Oke, ini sederhana aja teman-teman untuk diskusi kelompok. Saya ada 2 cerita di sini. Mungkin nanti 2 orang untuk cerita yang satu dan 2 orang untuk cerita yang nomor 2. Mungkin link ininya boleh dibagiin ke chat juga ya Kak Eka ya, Boleh. sama Kak Fahira ya. Boleh. Nah, teman-teman kira-kira waktu 10 menit bisa nggak ya? Bisa Kak Ira, karena udah dapat materi gajinya udah banyak. Jadi
ini ada cerita dan bagaimana langkah-langkah apa yang akan teman-teman lakukan untuk memastikan bahwa perspektif GETSI ini diterapkan dalam program teman-teman. Ini kan program advokasi juga nih, tapi advokasinya bentuknya advokasi anggaran ya, anggaran untuk penguatan warga, anggaran untuk apa nih? Contohnya ini yang desa yang tenggelam gitu ya. Kemudian yang kedua ini mengenai apa? Membangun ketangguhan desa. Silakan teman-teman dibaginya siapa saja yang kelompok cerita 1 dan siapa yang cerita 2. Boleh dibantu aku yang bagi? Boleh, silakan Kak. Langsung aja, boleh. Ini mohon dibantu untuk Kakak Etik sama Kakak Monika diubah dulu namanya, ditambahin nama lembaganya. Untuk Kakak Dina, Kakak Etik, Kakak Monika jadi satu kelompok ya. Kakak Dina, Kakak Etik, Kakak Monika jadi kelompok 1. Ya. Ini naratif doang kan ya? Langkah-langkah apa saja, bagaimana menganalisisnya? Iya, nanti silahkan bentuknya bisa langkah-langkah, bisa kan ada analisis kebutuhan, dan bagaimana cara kita menganalisis, memastikan gitu ya. Kan di sini ada beberapa ini ya teman-teman ya. Misalnya, analisis berarti mengidentifikasi dulu di sana ada kelompok yang rentan tereksklusi itu siapa saja. Misalnya kan teman-teman bisa analisis dari cerita ini. Kemudian apa yang akan teman-teman lakukan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya gitu, dan juga evaluasinya misalnya gitu. Yang sederhana aja nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman bisa bisa menggambarkan prosesnya. Apa saja langkah pertama yang dilakukan ketika mau melakukan program ini, gitu. Kemudian langkah berikutnya bagaimana dan seterusnya. Oke. Nggak harus ditulis naratif panjang ya, nanti yang penting bisa menjelaskan aja. Bisa bagan boleh, kalau teman-teman mau bikin bagan dengan poin-poin kunci gitu boleh. Oke, gitu ya. Ini berarti ini kelompok 2 ya. Iya. Nah, teman-teman, jadi tadi itu ada cerita yang kemudian perlu dianalisis oleh teman-teman. Ya, misalnya ini cerita nomor 2 tuh yang ini, nanti saya kirim juga di linknya di sini ya. Nah, ini tuh cerita 2 itu soal, ini kelompok 2 kan ya, bener ya? Nah, kelompok 2 ini misalnya nih ceritanya ini Anda terlibat dalam rencana pelaksanaan program kampanye mengenai membangun ketangguhan bencana pada warga desa di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Nah, ini contoh ceritanya ya. Warga desa itu rata-rata dapat baca tulis, tapi ada juga warga lansia yang buta huruf. Juga nggak terbiasa pakai bahasa Indonesia, tapi sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Nah, area tersebut angka perkawinan anaknya tinggi, namun belum diketahui dengan pasti angka KDRT. Pada rapat-rapat warga, biasanya diwakili oleh para bapak-bapak yang dianggap sebagai kepala keluarga. Di sana terdapat penyandang disabilitas dan lansia, juga terdapat 2 orang terdata dengan HIV/AIDS. Desa tersebut perbukitan dan rawan longsor. Baru-baru ini obrolan soal megatrust semakin menguat, sehingga program yang Anda lakukan itu sangat penting. Nah, bagaimana ketika merencanakan program ini, ya, supaya nanti juga terimplementasi dan juga bagaimana monitoring dan evaluasinya nanti itu memang berperspektif GETSI gitu. Langkah-langkah apa yang akan dirimu lakukan ya, teman-teman lakukan untuk merencanakan pelaksanaan program ini gitu. Apa saja yang akan teman-teman, misalnya mulai dari proses analisis kebutuhan itu apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian aspek-aspek lain apa yang misalnya teman-teman perlu masukkan di sana. Nanti teman-teman bisa bikin bentuknya bagan nggak apa-apa. Misalnya soal langkah-langkahnya gitu ya, apa saja yang akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian setelah itu apa, dan bagaimana memastikan perspektif GETSI ini masuk ya di dalamnya ya. Seperti yang disampaikan kemarin, ada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil. Gitu. Jadi bikinnya gitu aja, teman-teman. Gitu ya. Ya, sebisanya dibuat aja sih. Bisa dengan poin-poin kunci ya, nggak harus narasi banget gitu, teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk cerita 2 ini? Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya? Udah kegambar belum apa yang mau dilakukan, teman-teman? Saya masih ini sih. Soalnya sampai senut-senut ini kepala. Ya ampun, kasihan. Aduh. Sebisanya aja, Kak. Misalnya gini, untuk merencanakan program tersebut, misalnya analisisnya itu caranya gimana gitu. Tadi kan sudah kita bahas untuk melakukan analisis kebutuhan, itu kan
tadi itu dengan melibatkan perempuan, melibatkan penyandang disabilitas gitu kan. Terus bagaimana pelibatan itu supaya bermakna misalnya kan. Dengan cara apa analisis itu dilakukan? Apakah kita dengan survei, dengan FGD misalnya, contohnya kayak gitu langkah-langkahnya. Terus medium sosialisasi kita misalnya dengan apa gitu ya. Gitu. Sebisanya aja yang tergambar yang mau dilakukan kalau misalnya programnya seperti ini. Aku nggak mematok harus ada apa aja di sana. Tapi yang penting perspektif Getsi-nya itu dimasukkan. Boleh, kita mulai langsung penjelasan pemaparan langsung dari tim 1 atau gimana, Ibu Khotimun? Bebas, siapa yang mau duluan? Yang merasa lebih siap menyampaikan nggak apa-apa. Karena waktunya memang pendek ya. Ya, moga aja ke depan ada pelatihan tatap muka jadi bisa panjang lebar. Amin. Amin. Ya, Oke. baiklah ya dari kelompok 1 aja lah karena waktunya Boleh. pendek ya. Nggak Siap, apa-apa. siap, Nanti Mbak. Udah expert ini kayaknya. tidak, kami baru belajar. Tapi yang penting kita harus ini aja. Nanti kalau ada yang kurang, silakan ke teman-teman dari yang kelompok 1 nanti menambahin. Karena saya tadi mengikuti juga sambil bekerja. Nah, dari kami untuk program-program itu mungkin ada langkah-langkahnya yang menurut kami perlu kita lakukan. Yang pertama sebetulnya untuk bisa menjalankan program itu, yang pertama memang komunikasi kepada para pihaknya ya, dari yang pemerintah desanya, kemudian nanti tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten ya. Karena menurut pengalaman kami juga bahwa pihak pemerintah itu juga belum semuanya paham tentang keseimbangan gender, tentang inklusi, bahwa kita harus menyertakan ya, jangan melupakan untuk yang misalnya disabilitas, kelompok anak-anak, lansia seperti itu. Meskipun memang mereka punya program, tapi barangkali ya itu template dari dulu ada program ini vaksinasi atau apa mungkin sudah ada, tapi bahwa itu harus menjadi prioritas, kemudian programnya seperti apa, apakah tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, barangkali itu yang masih perlu kita cek lagi begitu. Yang pertama dengan komunikasi para pihak itu memastikan nanti apa yang kita usulkan itu betul-betul nanti bisa teranggarkan dan terimplementasi. Yang kedua bahwa mungkin yang pasti bahwa dalam semua prosesnya itu kita perlu pendampingan dari kita ya, memastikan itu bisa berjalan. Tetapi juga dalam implementasinya nanti kita juga perlu membantu mereka memastikan fasilitator atau staf desa yang nantinya harus misalnya mencari informasi apa yang diperlukan anak-anak, apa yang diperlukan lansia, kaum ibu dan remaja, itu juga disarankan ataupun dari kita yang sebagai NGO yang mendampingi itu yang memastikan bahwa fasilitator itu harus paham, termasuk staf dari kita OMS-nya juga harus paham nih tentang kebutuhan anak-anak, kebutuhan lansia, kemudian kebutuhan disabilitasnya gitu ya. Nah, untuk nanti misalnya mengusulkan program-program yang ruang aman yang memang diperlukan oleh masing-masing kelompok itu, anak-anak, remaja, lansianya. Kalau selama ini mungkin hanya dikasih bantuan saja. Nah, tapi kan kebutuhan mereka bukan hanya mendapat bantuan dalam arti misalnya apakah itu dana ataupun vaksinasi ya, tapi juga kalau anak-anak perlu tempat bermain, remaja juga perlu program-program untuk mereka bisa mengekspresikan minat dan bakat mereka. Kemudian yang lansia pun bukan hanya sekedar menerima bantuan secara pengobatan atau apa, tapi juga mungkin aktivitas. Mungkin dari saya itu tadi yang bisa saya sampaikan. Tolong teman-teman, Mbak Etik, Mbak Dina, kalau ada yang kurang ditambahin ya. Silahkan dari kelompok 1 dulu, ada yang mau ditambah dulu ininya?
Mbak Etik, Mbak Dina, ayo silakan. Saya belum ada sih Mbak ininya untuk sementara nanti. Oke, berarti sementara cukup itu ya. Nanti Ya, silakan kalau ada masukan dari Ibu narasumber. Boleh, boleh. Oke, makasih sudah mengerjakan dalam waktu yang cepat kilat dan bersemangat. oh ya, sebentar, saya Iya, sedikit nambahin. Yang ya, boleh, penting boleh. di tim tadi fasilitator juga tadi kita sudah diskusikan ya bahwa pada saat pertemuan juga menunjuk salah satu PIC yang benar-benar untuk mengawal sampai proses perencanaan yang kita susun ini masuk dalam perencanaan APBD atau APBDes. Seringkali pada saat diskusi di tingkat desa, rencana yang kita usulkan sudah ditulis, tetapi pada saat nanti ketok palunya hilang. Nah, ini menurut saya juga penting ada yang mengawal. Dan itu lebih baik dari salah satu masyarakat didampingi oleh fasilitator yang tadi disampaikan paham beberapa terkait dengan kebutuhan lansia, disabilitas, dan lain-lain. Itu sih. Terima kasih responnya. Udah ada lagi dari kelompok lain ada yang mau ngerespon? Di chat ada tulisan dari Kak Dina. Ini kelompok 1 ya, Kak Dina ya? Data terpilah masuk gak? Lah masuk gak Kak? Ayo. Apa responnya? Data terpilah masuk Oh nggak? iya, Tadi ada pertanyaan. iya pasti harus ini pada saat kita nyusun anggaran basisnya data. Ya betul, betul, betul. Maaf terlewat. Ya data. Oke. Terima Terima kasih. kasih masukannya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin aku langsung kelompok 2 tuh dulu atau langsung mau direspon dulu ya baiknya ya teman-teman ya masukannya ya. Biar enggak ini mungkin langsung aja ya yang ini dulu yang nggak apa-apa ya baru Iya. Oke. Nah, oke tadi beberapa tahapan sebetulnya sudah dimasukkan ya oleh teman-teman dan tadi sudah cukup mempertimbangkan aspek itu perspektif gauging-nya. Namun kita perlu memastikan betul langkah-langkahnya ya. Pertama kita mesti memastikan bahwa pendekatan kita itu memang tidak selalu top down ya, teman-teman. Jadi kita harus memiliki perspektif awal bahwa masyarakat ini juga punya potensi, mereka punya modalitas, mereka punya kekuatan. Jadi tidak selalu kita intervensi itu langsung kepala desanya. Komunikasi dengan stakeholder itu benar betul. Mungkin kita memang ada program-program yang langsung menyasar kepada stakeholder itu tidak ada persoalan. Dan kemudian dengan memperkuat mereka dengan perspektif untuk melakukan analisis dan seterusnya itu memang sangat penting. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa tadi prinsipnya ya. Nothing without us, apa tadi? Nothing about us, nothing about Not talking us without us. Ya, nothing talking about us misalnya ya, without us. Without us. Nah, apa berarti ini maknanya? Tidak ada pembicaraan tentang mereka tanpa keterlibatan mereka itu. Betul. Jadi tidak ada pembicaraan tentang mereka tanpa keterlibatan mereka ya. Nah, untuk bisa melibatkan, tadi kan berarti proses yang pertama adalah apa? Berarti kan selain komunikasi dengan stakeholder itu kan untuk membuka pintu awal ya. Oh, kita mau ke sini nih dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita perlu punya yang namanya data tadi itu ya. Data. Nah, data ini kan tadi teman-teman melakukan assessment ya, assessment baik tadi mau survei atau dengan metode milih metode ya, metode yang tepat ya. Yang tepat. Tadi kan ada survei, ada FGD, ada wawancara gitu kan. Ini fungsinya adalah untuk apa biasanya kalau dalam program baseline ya, baseline data ya. Nah, di sini sebisa mungkin terpilah tadi itu ya. Terpilah itu apa tadi? Terpilah gender misalnya ya. Misalnya terpilah gender gitu ya. Gender untuk misalnya
dan usia gitu ya misalnya ya, kemudian disabilitas gitu ya. Nah, misalnya itu pun untuk berbagai ini ya, sektor penting yang ingin kita teliti, ingin kita advokasi. Misalnya di sini ada pendidikan, itu juga data terpilah. Kalau misalnya ada pendidikan gitu ya, kemudian pekerjaan gitu ya. Terus kemudian selain data yang seperti ini, teman-teman juga perlu mengetahui apa situasi tadi itu, situasi sosial budaya di masyarakat. Siapa sih yang biasanya ngambil keputusan di masyarakat? Itu tuh kita perlu analisis di awal. Jadi memang assessment itu penting di awal kita lakukan, itu sangat krusial, dan sebisa mungkin assessment ini itu partisipatif juga sebisa mungkin. Kalau misalnya dengan FGD itu partisipatif, survei juga sebenarnya partisipatif tapi bentuknya kualitatif ya. Nah, kalau partisipatif itu tadi juga bisa menggunakan model-model yang membuat peta desa dan seterusnya, peta sosial desa atau yang lain sebagainya itu untuk pendataan awal. Nah, dari sinilah kemudian kita memperoleh ya gambaran mengenai desa tersebut. Berapa banyak sih perempuannya? Kalau di sini kan sudah ada gambaran ya. Oh, ada siapa saja kelompok yang rentan tereksklusi di sini. Kita petakan. Oh, di sini ada perempuan, ada remaja, ada lansia, ada penyandang disabilitas ya. Di sini disebutkan ya. Kemudian kerentanannya itu apa sih gitu. Kalau misalnya kita petakan kerentanan ya, memetakan kerentanan. Di sini saya tambah aja ya. Ini hanya contoh langkah-langkah aja ya, sorry salah. Ini sinyalnya agak dut-dutan jadi kayak gini. Nah, misalnya apa tadi langkahnya ya? Assessment, kemudian nanti ada, dan dalam tim assessment ini pun harus dicek ya, tim assessment itu nanti assessment itu mulai dari toolsnya, milih metode, kemudian toolsnya ya. Toolsnya itu harus memuat pertanyaan yang GETSI ya, isu-isu GETSI di dalam toolsnya gitu ya. Kemudian tim, komposisi tim juga ya, jadi perlu gitu. Mau ini assessment dilakukan sendiri oleh tim teman-teman ataupun ini melibatkan pemerintah gitu. Kalau misalnya memang mau bersama pemerintah, ini melibatkan pemerintah misalnya ya. Jadi kita bisa mulai dari situ di dalam untuk perencanaan kita harus punya datanya dulu. Di sana ada siapa saja gitu. Baru setelah kita tahu di sana ada siapa saja, apa yang mau kita lakukan gitu ya di dalam masyarakat tersebut. Jadi di sini tentunya proses selanjutnya adalah kita memastikan bagaimana prosesnya itu bermakna ya. Proses maaf ini mau saya copy kok nggak bisa dari tadi. Misalnya di sini ada pelibatan bermakna tadi. Kita harus selalu mengingat ya teman-teman ya, pelibatan bermakna tadi itu ya, ada proses di sana tidak hanya sekedar mengundang, tapi kita ada proses pemberdayaan tadi itu, penguatan. Nah, di dalam penguatan-penguatan ini seperti tadi kita sampaikan, kita harus memperhatikan adanya relasi gender tadi itu. Jadi bagaimana perempuan ini bisa diperkuat dulu, supaya misalnya perempuan penyandang disabilitas itu punya ruang ya untuk berbicara dulu, ruang untuk menyampaikan dulu, mereka bargaining posisinya meningkat gitu ya, untuk bisa menyuarakan, karena belum tentu nanti pandangan mereka itu akan bisa disuarakan oleh orang lain gitu. Jadi bagaimana juga nanti misalnya dalam musrenbang misalnya ya, musrenbang ini sebisa mungkin ya yang awal tadi itu misalnya kalau dari teman-teman kelompok 1 salah satu masyarakat, tapi kita bisa kemudian tidak hanya salah satu, tapi yang masyarakat ini sendiri, misalnya komunitas perempuan yang sudah kita kuatkan bersama warga, mereka mengawal gitu ya, musrenbang des itu bisa mengusulkan kepada desa gitu ya, kalau sudah bisa sering berkomunikasi dengan stakeholder nantinya si perempuan-perempuan ini dan juga kelompok rentan ini dan juga warga bahkan itu dengan perangkat desa itu kemudian bisa mengusulkan untuk diundang di musrenbang des perwakilan mereka. Itu praktek ini sudah berkali-kali diterapkan ya dalam proses pemberdayaan masyarakat, di mana kemudian akhirnya perangkat desa ini memiliki kesadaran intervensinya bisa juga dua-duanya ya, mulai dari kepala desanya juga, dari perangkat desa dan juga masyarakat itu sendiri. Kemudian bagaimana itu ada ruang-ruang mereka
dapat menyuarakan gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian ketika ngomongin Musrenbangdes hanya kita serahkan kepada perangkat desa saja, tapi perwakilan warga termasuk perempuan nggak ada gitu. Jadi kita memastikan mendorong supaya perwakilan ini ada gitu. Nah, siapa yang akan mendorong itu gitu? Kalau misalnya perangkat desanya sudah kita fasilitas apa kita dampingi dan mereka bisa menentukan sendiri ya, kemudian mengundang perempuan, perwakilan perempuan dan seterusnya itu benar-benar yang bisa menyuarakan kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang cuma diundang aja PKK datang, tapi belum tentu bisa mewakili kebutuhan perempuan dan kelompok rentan di masyarakat. Jadi sebisa mungkin memang itu perwakilan dari kelompok perempuan gitu yang disuarakan oleh perempuan itu sendiri gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk membicarakan partisipasi bermakna itu kita harus memastikan bahwa ada keterwakilan mereka di dalam forum-forum tersebut. Ada rapat desa ya berarti harus ada keterwakilan perempuan di sana, ada keterwakilan kelompok penyandang disabilitas di sana, ada keterwakilan lansia di sana gitu. Memang partisipasi ini memang membutuhkan waktu dan cost gitu ya. Tapi ini adalah ruang yang harus diciptakan supaya semua orang itu diperlakukan secara setara dan memang benar-benar inklusif ya. Dan itu pasti butuh proses gitu. Nah, dulu ketika pernah kami advokasi tentang hak penyandang disabilitas di Semarang, itu pada akhirnya ketika teman-teman mendirikan namanya komunitas disabilitas Merisen gitu ya. Merisen itu nama desa yang isinya para legal penyandang disabilitas dan juga sekolah pelopor keadilan penyandang disabilitas Merisen, dan kemudian mereka menyuarakan aspirasinya pada sesi musrenbang tingkat kabupaten yang awalnya nggak pernah dilibatkan sama sekali. Nah, pada suatu ketika akhirnya ketika mereka sudah punya bekal ya dari sekolah pelopor keadilan, dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, mereka berani menyuarakan di Musrenbangdes. Nah, proses ini tentunya proses penguatan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan bargaining position ya dimanapun kelompok ini, termasuk di Musrenbangdes ya. Jadi keterwakilan mereka sendiri gitu. Nah, pelibatan bermakna ini kita untuk memastikan kemarin ya aksesnya setara ya, di dalamnya itu harus ada jelas tuh. Misalnya Musrenbangdes bisa nggak dilaksanakan di tempat yang nggak harus di lantai 2 yang susah dinaiki oleh penyandang disabilitas misalnya. Atau kalaupun misalnya nggak ada tempat lain, itu bisa dibantu seperti apa, misalnya begitu ya. Untuk mereka bisa mengakses dengan yang sama gitu, yang setara gitu. Kemudian didampingi ada pendamping penyandang disabilitas yang disediakan ketika mereka menghadiri Musrenbangdes atau rapat-rapat desa misalnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, selain penguatan-penguatan tadi itu. Supaya nggak ada omongan, ini sudah datang tapi mereka selalu diundang nggak bisa ngomong. Nah, karena kita nggak menguatkan gitu ya. Nah, itu. Kadang-kadang kalau kita hanya menyasar perangkat desanya, itu kadang-kadang masyarakatnya itu tidak punya bargaining position di masa mendatang. Kita harus memikirkan bagaimana kelompok yang memang perempuan dan kelompok rentan inilah yang mereka kemudian lebih berdaya gitu ya untuk menyuarakan pengalamannya, karena hanya mereka yang sangat mengetahui pengalamannya dibandingkan orang lain gitu. Seperti hanya pengalaman perempuan dan perempuan yang mengalami haid ya, laki-laki tidak bisa mendeskripsikan gitu. Dia hanya bisa baca aja dari pengetahuan gitu ya, tapi tidak bisa mendeskripsikan apa yang dirasakan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi gitu ya. Misalnya contohnya begitu. Nah, kemudian setelah itu juga pelibatan bermakna dan tadi juga ini ya, dalam tools monitoring dan evaluasi kita ya, itu juga kita perlu memasukkan sejak awal di toolsnya, di indikator monitoring kita, apakah monitoring and learning kita itu apakah sudah memasukkan perspektif GECI di dalamnya untuk mengukur apakah memang capaian dari program tersebut sudah memasukkan ini gitu, sudah hasilnya ya, proses dan hasilnya itu memang setara gitu ya dan inklusif, setara adil dan inklusif. Jadi kita masukkan itu ke dalam tools meal kita. Nah, memang ini nggak cukup ngobrolin kayak gini hanya 2 jam tuh Kak Eka dan Kak Fahira. Kalau ini kayaknya pelatihan tuh butuh beberapa hari ya. Kalau memang mulai dari awal, tapi karena teman-teman juga sudah melakukan itu di masyarakat, nanti mungkin itu step by step pasti saya yakin akan bisa melakukan di sana gitu. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya itu hampir mirip dengan yang tadi. Ini mengusulkan program-program ruang aman bagi perempuan itu it's okay, ini bagus. Nah, tapi memang siapa yang mengusulkan ini penting ya. Siapa yang mengusulkan? Sebisa mungkin yang mengusulkan ya mereka gitu. Perempuan itu sendiri dan penyandang disabilitas itu sendiri dari pengalaman mereka. Jadi bagaimana kita itu memfasilitasi, membantu
perempuan dan penyandang disabilitas itu untuk lebih kuat menganalisis kebutuhannya dan menyuarakan. Itu yang sangat penting gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat desa-desa, desa ini desa tenggelam, ini asli ya ceritanya ya, teman-teman mungkin tahu ini di beberapa desa di Morodemak dan lain sebagainya di Semarang sana, ya kan? Ini kan apa namanya? Di sana ada satu cerita seorang perempuan yang mau melahirkan, kemudian dia harus naik perahu, gitu ya, karena jalannya tertutup gitu. Dan apa namanya betapa sulitnya gitu ya dan nyaris melahirkan di jalan gitu. Nah, kemudian akses kesehatan, air bersih yang itu bagi perempuan soal kesehatan reproduksi itu pasti akan sangat berbeda dengan laki-laki gitu. Jadi perspektif dan pengalaman perempuan misalnya dalam kaitan dengan reproduksi dan air itu akan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mungkin nggak akan bilang soal kalau saya tuh mau ganti pembalut itu saya butuh air bersih. Laki-laki nggak kepikiran ke sana, yang tahu itu ya perempuan karena perempuan yang mengalami gitu ya. Kemudian bahwa mengalami KDRT di rumah tangganya ketika banyak kerusakan lingkungan ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada hubungannya apa? Oh ternyata itu bisa meningkatkan apa namanya angka kekerasan karena situasi ekonomi dalam rumah tangga berubah, karena akses sumber apa kehidupannya hilang gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya ada peningkatan jumlah KDRT. Kemudian juga perkawinan anak. Nah, itu yang lebih memahami situasi-situasi itu adalah perempuan gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu apa perspektif khusus yang kemudian harus difasilitasi dan bagaimana itu kemudian mereka bisa menyuarakan dari temuan-temuan mereka sendiri gitu ya. Mengemas dan menyuarakan. Nah, mungkin responku itu aja, Kak, karena waktunya pendek ya. Mungkin boleh lanjut, ada yang mau direspon dulu atau langsung lanjut kelompok 2? Aku izin untuk foto bersama dulu, Kak, karena Oh, waktunya. oh gitu, ya Boleh. udah. Boleh, boleh. Buat kakak-kakak semua yang sudah hadir, boleh dibantu untuk open cam ya. Buat kakak Dina, kakak Etik, kakak Rapi. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semua ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, boleh ambil senyum terbaiknya. 1, 2, terima kasih banyak. Boleh, Oke. kita langsung lanjut untuk ke pemaparan kelompok Ya, 2. kelompok 2 aja. Nanti Ya, aku akan respon singkat aja ya. ya. Oke. Silakan untuk tim kedua ada Kak siapa? Kakak Rapika dan Kakak Rukma. Siapa kira-kira di antara kakak ini yang akan menjelaskan? Saya Kak, Oh, silakan Kakak. ya izin menyampaikan teman-teman, nanti mungkin Bu Rukmi bisa membantu ya Bu. Kalau dalam diskusi kami tadi sih bisa dengan wawancara dan FGD, di mana nanti wawancara itu kita bisa dapat karena dia keterbatasan dalam bahasa, hanya bisa berbahasa Sunda, jadi kita akan menggunakan wawancara. Sasarannya itu bisa laki-laki, perempuan, disabilitas, dan lansia. Kemudian untuk di situ juga dia menyebutkan ada penyakit, terdapat 2 orang terdata dengan HIV dan AIDS. Itu mungkin nanti kita bisa masukkan dia di dalam isi di dalam kuesionernya itu. Dan juga kita bisa masukkan usia, status pekerjaan, dan bagaimana untuk mengetahui KDRT-nya, kita bisa memasukkan bagaimana interaksi dalam rumah tangga pada bapak-bapak, pada laki-laki dan perempuan, dan dari situ kita bisa mendapat hasil dari dapat mengetahui gimana KDRT, nilai pastinya KDRT itu. Dan juga bisa sebenarnya bisa kalau FGD mungkin sama, untuk bisa pakai semua pihak, sasarannya bisa laki-laki, perempuan, bisa lansia. Mungkin kalau disabilitas mungkin kita perlu pendamping disabilitas, atau mungkin kalau keterbatasan kayak kondisinya di sini desa perbukitan dan rawan longsor, mungkin kita bisa pakai pendamping disabilitas dengan bentuk wawancara. Mungkin itu, Ibu, mungkin bisa ditambahkan Bu Rukmi dan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman.
Saya nambahkan sedikit aja. Jadi sebelum kita menetapkan program apa yang akan kita lakukan di desa itu, kita perlu tahu kebutuhannya. Nah, untuk tahu kebutuhannya, kami akan melakukan survei dengan wawancara, dan dalam wawancara itu kita membuat kuesioner itu yang isinya lebih ke data pribadi seperti usia, kemudian pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Dan kemudian juga seperti yang Vika tadi sebutkan, bahwa penyakit apa yang mereka derita selama mungkin 5 tahun terakhir, kemudian bagaimana hubungan antara laki-laki perempuan di dalam rumah tangga. Nah, setelah kita mendapatkan data itu, baru kita melakukan FGD. Jadi kalau FGD berarti kita akan memerlukan tempat dan ruang yang itu perlu untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan seperti ada yang disabilitas tadi itu. Itu sih Bu untuk sementara. Terima kasih. Masih ada tambahan dari kelompok 2? Ya, mungkin untuk mempercepat aja ya, aku ngerespon aja ya. Pertama tadi itu teman-teman sepertinya ini ya, sudah merencanakan mengenai analisis kebutuhan ya. Jadi ketika pertama melakukan asesmen dulu, ada baseline yang teman-teman sedang buat ya untuk mengetahui sebetulnya situasi masyarakat tersebut itu seperti apa. Siapa saja yang ada di sana, ada berapa perempuan, berapa banyak perempuan di sana, dan kerentanannya seperti apa, dan juga kelompok rentan lainnya ya, kerentanannya seperti apa. Jadi di analisis kebutuhan itu tadi mungkin untuk menambahkan juga yang dari cerita satu tadi itu ya, ini termasuk juga analisis kerentanannya ya. Di dalam analisis kebutuhan itu ada analisis kerentanannya. Jadi kalau misalnya ada perempuan, ada penyandang disabilitas, mereka kerentanannya apa untuk apa namanya di dalam program ini? Misalnya tidak dilibatkan, rentan tidak misalnya mengalami kekerasan juga. Kadang kita kan dalam program kita tidak boleh menyebabkan bentuk kekerasan yang baru gitu ya, menghindari agar tidak ada kekerasan yang baru yang timbul dari program kita. Nah, tapi memang sebuah proses perubahan itu kadang-kadang akan ada resistensi. Yang penting kelompok masyarakat ini dibekali gitu. Sebenarnya yang kedua, soal pemilihan ini ya, sarana sosialisasi sih kalau saya, sarana program kita, alat komunikasi kita, dan strategi komunikasi kita. Kalau lihat di sini kan mengenai membangun ketangguhan ya, dan di sana dijelaskan bahwa masyarakat itu tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia, tapi biasa dengan bahasa Sunda. Kalau misalnya kita bikin flyer tentang bencana dengan bahasa Indonesia, kira-kira mudah dipahami atau tidak? Misalnya, oh ternyata sulit gitu ya, kalau flyernya itu bahasa Indonesia dan itu tulisan semua kecil-kecil lagi gitu. Nah, ternyata soal pemilihan strategi komunikasi dan toolsnya itu pun kita harus mempertimbangkan. Misalnya kalau yang menerima itu adalah lansia gitu ya, kita tulisannya jangan kecil-kecil, tulisannya gede, kalau perlu banyak gambar-gambar, atau dulu beberapa kali kami juga membuat komik gitu ya, komik misalnya untuk masyarakat Papua, bahasa dari komik itu pun ya mirip-mirip gaya bahasa orang Papua gitu, cara ngomongnya ya, dan kemudian bahkan ilustrasi yang kita pilih pun ilustrasi yang mirip dengan orang-orang Papua, bukan ilustrasi yang mirip orang Eropa gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kan mau bikin kampanye di komunitas, ilustrasinya itu nggak inklusif juga, ilustrasinya menggambarkan orang Eropa ya, agak jauh gitu ya. Misal itu bisa ditangkap tapi kurang dekat dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Kemudian bahasa juga ya. Kalau bentuknya sulit, ada juga yang masih tidak bisa baca tulis. Nah, itu bisa lebih dengan menggunakan gambar-gambar. Gambar-gambar yang itu mudah dipahami oleh masyarakat. Itu salah satu bentuk cara supaya tools komunikasi kita tuh inklusif gitu. Bentuknya bisa gambar, bisa ikon-ikon ya, simbol-simbol yang dipahami oleh masyarakat gitu ya, yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, bagaimana kalau di sana ada penyandang disabilitas netra? Tentunya harus ada dalam bentuk suara. Ketika kita menjelaskan sebuah gambar ya dalam sosialisasi kita atau dalam diskusi komunitas kita, ketika ada disabilitas netra, kita harus menyampaikannya secara lisan. Misalnya ini adalah gambar mengenai seorang perempuan sedang menggendong anak gitu ya, supaya penyandang disabilitas netranya itu bisa juga menangkap.
gitu ya. Nah, kalau misalnya misalnya juga bisa kita menyediakan pendamping gitu ya untuk mereka. Tapi sebisa mungkin ya itu kalau ada gambar ada visualnya, ada audionya gitu, ada audionya yang disampaikan supaya mereka juga bisa mengetahui apa sih yang sedang disampaikan di sana gitu. Nah, kemudian biasanya soal bahasa ini juga saya pernah menemukan yang seperti ini, misalnya ada yang membuka aduan ya di situasi bencana di Cianjur, gempa bumi, flyernya itu pakai hotline sama bahasa Indonesia. Nah, warganya nggak biasa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Akhirnya yang dibutuhkan adalah siapa? Fasilitator-fasilitator atau pekerja sosial yang mereka atau relawan yang mereka itu bisa bahasa Sunda yang ada di sana bisa membantu untuk menjadi saluran pengaduan. Mereka membantu untuk misalnya ada kasus-kasus kasus kekerasan, mereka bisa menerima aduannya gitu, dan lebih dekat dengan masyarakat. Atau juga kita berdayakan tenaga psikososial atau tenaga medis yang sedang turun di masyarakat untuk juga membantu mengidentifikasi dan menyampaikan. Itu contoh ya misalnya. Jadi siapa yang menjadi channel kita di dalam masyarakat, termasuk untuk umpan balik ya tadi itu ya, kita harus memilih yang memang dia lebih bisa diakses ya dengan bahasa yang mudah dipahami dan seterusnya. Penggunaan istilah juga begitu tadi ya, seperti kita sampaikan, kita menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Itu salah satu bentuk inklusif ya, pendekatan tools yang inklusif untuk masyarakat gitu. Nah, jangan lupa untuk pelibatan-pelibatan tadi soal bagaimana relasi sosial di masyarakat ini harus dipahami. Misalnya ada masyarakat tertentu, misalnya gini ya, yang paling sering itu di isu lingkungan ya, misalnya soal AMDAL nih. Ketika pemerintah sedang melakukan AMDAL ya, entah menyewa siapapun ya, meng-hire siapapun untuk melakukan analisis dampak lingkungan, terkadang mereka sudah mengklaim bahwa kami sudah melibatkan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat yang mana yang dilibatkan? Kalau kita pakai perspektif Getsi, apakah perempuan sudah dilibatkan secara bermakna? Apakah bermakna itu, apakah jangan-jangan ceritanya cuma sosialisasi sekedarnya aja, ngomong doang gitu ya, sekedarnya aja, tapi tidak benar-benar perempuan ini diberikan informasi yang utuh sehingga mereka memahami dampaknya bagi mereka apa gitu. Nah, kalau tidak memberikan informasi yang utuh, artinya itu bukan partisipasi bermakna, itu hanya sekedar sosialisasi saja, di mana kemudian perempuan tidak punya pertimbangan yang kuat dan bargaining position yang kuat untuk bisa ikut memutuskan gitu. Seringkali begitu ya, kami sudah melibatkan, nanti yang datang cuma perwakilan kepala desa, padahal kepala desa mungkin dia ada kepentingan lain gitu ya, belum tentu dia mewakili benar-benar dari aspirasi dari warganya gitu. Nah, kita perlu memastikan nih kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan siapa saja yang dia cenderung kemungkinan akan tereksklusi di sana. Nah, itu yang harus kita sering amati ya dari AMDAL-AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah, seolah-olah itu sudah selesai gitu melibatkan masyarakat. Cuma pertanyaan itu tadi, masyarakat yang mana, bagaimana caranya proses itu dilakukan, itu sangat penting. Apakah nanti hasilnya akan adil atau tidak gitu. Jadi itu ya, mungkin aku cuma nambah sekilas aja ya Kak Eka dan Kak Fahira ya. Mungkin untuk yang kasus seperti itu, ada yang mau feedback dulu sebelum kita anggap selesai? Boleh, barangkali ada yang ingin merespon atau Boleh, memberikan ada yang mau ngerespon? dari Kakak Monica? Sementara cukup kali ya Oke, dari saya. Ya, ya. baik. Boleh nambah juga loh. Baik, terima kasih buat kakak-kakak semua dan kakak Khotimun yang telah memaparkan materi dan melakukan sesi diskusi. Mungkin ada closing statement dari kakak Khotimun dari semua pemaparan ini. Iya, pertama mungkin mungkin kalau menurut aku nggak cukup ya dengan 2 jam ya untuk mendiskusikan ini. Kalau misalnya itu perlu diperdalam, itu kita bisa perdalam bersama. Dan memang bagusnya tatap muka sih. Tapi kalau memang hanya ada sesi-sesi online, itu kayaknya perlu ini satu persatu ya. Misalnya untuk analisis kebutuhan itu satu sesi sendiri, untuk pelibatan bermakna satu sesi sendiri, untuk membuat tools meal gitu ya, itu prosesi sendiri gitu, dan itu bisa dilakukan secara lebih mendalam supaya aspek GC ini benar-benar masuk di dalam program ya, termasuk dalam advokasi misalnya sampai advokasi kebijakannya. Nah, tapi ini sebuah langkah yang bagus banget dari Penabulu dan Lingkar Madani yang tentunya harapannya ke depan kita bisa saling memperdalam bersama ya. Saya juga belajar dari teman-teman
dalam proses ini. Dan aku mohon maaf kalau misalnya di paparannya ada yang kurang-kurang ya. Mungkin karena aku nggak sempat juga membuatkan bagan-bagan yang lebih detail misalnya di tiap tahap tersebut ya. Mungkin itu aja Kak Eka dan Kak Fahira. Makasih banget kesempatannya udah bisa saling belajar di sini. Terima kasih banyak kepada Kakak Khotimun atas waktu dan pemaparannya yang luar biasa banget ya. Aku ambil banyak banget materi-materi yang maksudnya ada yang aku notice bagus banget. Jadi poinnya untuk menerapkan SEAGATS ini yang harus kita tekankan itu ada di analisis kebutuhannya. Yang tadi kita bisa survei, wawancara, diskusi, FGD gitu. Terus kita juga bisa untuk membangun kesadarannya ke masyarakat turun langsung. Melakukan promosi, kemudian melakukan pelibatan bermakna, yang di situ kita perlu memperhatikan relasi sosial, perlu membangun ruang yang inklusi, ruang aman bagi semua ya, agar lebih optimal dalam pemaparan, agar mereka lebih optimal dalam menyuarakan pendapatnya, dan optimal dalam berperan, mengambil perannya. Kemudian setelah itu baru ada kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan khusus yang kita bisa ajukan baik ke atas ya, ke pemerintah ataupun ke perdanya. Seperti itu. Mungkin itu yang tadi poin yang saya dapat ambil. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menghadiri pelatihan pada hari ini. Terima kasih buat Kakak Khotimun yang sudah memaparkan materi yang luar biasa. Ada insight baru ya dari aku dan kakak-kakak semua. Dan terima kasih kakak-kakak semua. Saya tutup proses pelatihan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.